Siap. Nah, teman-teman, oke. Nah, saya pengen berbagi teman-teman tentang proyek yang luar biasa ini. Izinkan diri teman-teman untuk menerima informasi dengan menyeluruh supaya teman-teman nggak gagal paham, supaya teman-teman nggak terkena pengaruh negatif karena tidak objektif berbagi informasinya. Saya berbagi secara objektif karena saya survei dulu mengenai bisnis ini sebelum saya kerjakan tentunya. Nanti teman-teman juga boleh melihat, nanti di akhir teman-teman boleh tanya jawab. Oke? Nah, saya yakin teman-teman dari pribadi teman-teman semuanya itu adalah handal di bidangnya masing-masing. Ada yang jago di konvensional, ada yang jago di bisnis network marketing, ada yang jago trading. Ini. Pokoknya kita beragam ya teman-teman ya, seluruh Nusantara ya. Beragam banget. Beragam seluruh Nusantara. Nah, pastikan teman-teman kosongin dulu gelasnya, kata Om Bob Sadino ya kan. Nah, Om Bob Sadino ini bilang kosongkan gelas saat bertemu dengan orang. Betul banget teman-teman. Karena ketika kita kosongkan gelas kita, ya kan saya ketemu nih satu orang, misalnya si A. Saya kosongin diri, ternyata saya bisa loh ambil satu dua hal yang positif loh dari dia. Kalau saya ketemu 30 orang, berarti tinggal dikali tuh. Kalau saya satu orang dapat dua hal positif, 30 orang saya dapat 60 hal positif yang baru loh. Memperkaya diri saya. Tapi kalau saya pakai jubah kebesaran ya kan, saya berhasil di bidang sebelumnya, emang siapa sih dia? Emang siapa sih dia? Gitu kan. Tahu apa sih dia? Nah, itu susah teman-teman buat terima. Jadi please teman-teman kosongin gelasnya dulu ya. Oke, siap? Yang siap jawab di chat ya. Oke, kita next. Nah, ini ada empat kuadran, yaitu cash flow kuadran. Ini teori tentang bagaimana menghasilkan uang ya teman-teman ya. Jadi Robert Kiyosaki sendiri meneliti bahwa ada 4 sumber teman-teman bagaimana orang untuk mencari uang. Yang pertama adalah employee, yang kedua adalah self-employee, yang ketiga adalah business owner, dan yang keempat adalah investor. Kan bagaimana setiap orang pasti mengidam-idamkan teman-teman akan masuk ke kuadran sebelah kanan, yang dimana investor ya kan nggak ngapa-ngapain dapat duit ya kan. Di sini akan bisa passive income teman-teman, nggak usah khawatir karena di sini kita sama-sama mengejar passive income, namun ya kan teman-teman perlu membangun bisnisnya di awal ya teman-teman ya. So bangun dulu di awal dengan benar, maka akan passive income nantinya. Gimana kok bisa passive income? Nanti saya akan ceritakan polanya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah cerita tentang kapal Titanic yang tenggelam, begitu megah, begitu luar biasa, ya kan? Arsiteknya sangat percaya bahwa Titanic tidak bisa tenggelam. Oke. Sangat percaya banget, dia percaya banget. Over optimis ya kan? Dan ternyata Titanic tenggelam juga, ya kan? Nah, untungnya saja dia siapkan sebuah sekoci, teman-teman. Siapkan sekoci-sekoci untuk mengamankan penumpang-penumpang dari dinginnya laut tersebut, teman-teman. Karena memang dingin banget ya. Jadi bukan karena nggak bisa berenang, tapi karena kecapean, karena kedinginan. Gitu. Akhirnya goodbye deh. Kontrak di dunia ini habis, teman-teman. Gitu. Nah, kita siapkan juga Pak skoci kita, teman-teman ya. Nah, ini berita tentang namanya pemecatan karyawan itu banyak banget ya. Mungkin teman-teman setiap hari nonton berita, teman-teman uh, baca berita itu banyak banget ya kan. Seagate perusahaan gede ya kan, banyak banget. Nah, so ya kan teman-teman yang mungkin ya kan bekerja ya kan sebagai employee, setinggi apapun jabatan teman-teman, teman-teman bisa dipecat kapan saja gitu. Karena yang bisa mecat itu direksi, atas lagi tuh owner bisa juga. Kan bahaya teman-teman. Artinya kita perlu juga jaga-jaga. Ketika teman-teman masih di bawah usia 50 tahun, teman-teman boleh punya bisnis sebanyak apapun, sehingga nanti di usia 50 tahun ke atas, teman-teman punya ya kan cukup modal untuk tinggal mau bisnis apa, udah enak teman-teman. Oke. Nah, if somebody offer you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes dulu teman-teman. Jadi ketika ada seseorang yang menawarkan kamu peluang yang luar biasa, ya kan, tapi kamu nggak yakin kamu bisa melakukannya, ya kan, bilang iya dulu, iya, ya kan. Dan
Next ya kan, bagaimana caranya belajar teman-teman. How to do it later kita pelajarin teman-teman sama-sama. Nah kalau hari ini saya sharing ada project 1,2 miliar yang teman-teman bisa mulai dari jutaan aja, ya kan? Teman-teman kira ambil nggak? Nah coba jawab di kolom chat ya. Nah ini project ini adalah project miliaran teman-teman. Teman-teman bisa pelajarin ya kan, sama-sama kita lihat yang dimana project ini sama-sama kita mengejar ya kan, mengejar angka ratusan juta bahkan miliaran ya. Wih nggak masuk akal. Nah jangan dipikirin teman-teman, dikerjakan nanti masuk rekening teman-teman. Nah ini teman-teman, ini contoh flyer ya kan. Kita memasarkannya bisa berbagai macam cara teman-teman ya. Ini bisnis pemasaran ya teman-teman ya. Pertama ya kan teman-teman akan dapat fasilitas yaitu benefit apa? Teman-teman akan mendapatkan web 3.0 pribadi. Jadi teman-teman, kabar baiknya web 3.0 ini apa sih? Web 3.0 ini adalah lapak bisnis teman-teman di blockchain. Gitu, lapak bisnis teman-teman di blockchain. Jadi kalau teman-teman mungkin pakai Google Chrome, pakai Mozilla yang masih memakai teknologi 2.0, ya kan? Kelemahannya apa? Itu dua arah, teman-teman. Tapi transaksi bisnisnya perlu ada jembatan lagi seperti Tokopedia, Bukalapak dan segala macamnya. Tapi kalau web 3.0 ketika lapak bisnis teman-teman laku di blockchain, oke itu langsung auto distribusi ke dompet masing-masing. Gitu. Jadi kalau lapak bisnis teman-teman laku, ya kan, di web 3-nya itu langsung laku, langsung bayar, langsung distribusi tanpa admin. Itu yang canggihnya, teman-teman. Nah, dapat private wallet di Polygon, teman-teman. Nanti teman-teman punya wallet pribadi masing-masing, oke. Nah, teman-teman juga dapat ilmu digital marketing karena komunitas kita kompak banget ya, seru banget gitu. Kebetulan mentor-mentor kita hebat-hebat, teman-teman. Ada Mas Berto, ada Bung Jemi, ada Bung Asta, ya kan? Banyak teman-teman mentor, ada Om Siswandi, ya kan? Wah, luar biasa deh, banyak. Ada Ivan Levan, ada Kang Yan, ada Kang Abu, ya kan? Wah, pokoknya hebat-hebat teman-teman mentor kita. Kita menjadi Avenger bersatu, oke? Nah, habis itu teman-teman ya kan teman-teman dapat lapak bisnis di blockchain dan gratis mentoring sampai bisa, ya kan? Teman-teman kalau bisnis di luar sana, teman-teman secara konvensional, siapa yang mau ngajarin teman-teman? Ngajarin teman-teman sama aja memelihara apa ya? Repot juga teman-teman diajarin, teman-teman buka bisnis bakso, ya kan? Ada saudara, teman, relasi, ya kan punya bisnis bakso juga. Coba minta ajarin sama mereka. Ajarin gue dong, gimana cara buat bakso supaya enak. Kira-kira diajarin nggak teman-teman? Nah, nggak diajarin pastinya. Kenapa? Itu rahasia dapur mereka. Tapi kalau di bisnis ini, teman-teman bisa diajarin sampai berhasil. Siap. Nah, itu teman-teman yang serunya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini seru loh teman-teman. Bisnis ya kan antar pulau, antar negara, kerjanya cuma lewat handphone saja. Betul banget teman-teman, karena saya sendiri mengalami teman-teman, ya kan, ada mitra tim kerja saya ada di Semarang, ada di Boyolali, ada di mana-mana teman-teman, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Papua, bahkan teman-teman ada juga di Abu Dhabi. Dari Kang Abu sendiri ada loh yang sudah nyampe Nigeria. Wih, keren banget ya. Siap. Ini bisnis keren banget, serius deh. Asli teman-teman, bisa dikerjain lewat handphone aja. Jadi teman-teman bagaimana memaksimalkan handphone Anda supaya benar-benar menjadi smartphone dan produktif. Nah, lewat bisnis ini teman-teman. Nah, bisnis ini skala bayar per detik teman-teman. Mau buktikan, saya putar video sebentar teman-teman. Lihat ya. Wait, sebentar. Saya putar video. Wait teman-teman. Oke, sebentar. Bisnis antar pulau, antar negara. Luar biasa, teman-teman. Ini dahsyat loh, asli. Serius nih. Bentar. Wait, saya put.
Nah, kita langsung membuktikan ini aktif langsung kafling 1, ya kan? Kita pastikan di sini sudah aktif belum, sudah muncul belum. Kita langsung refresh saja, ya kan? Tuh, langsung muncul, ya kan? Langsung muncul tuh. Ada gambarnya. Nah, ini Om. Gitu. Ini aktif level 1, langsung nih. Kita coba aktif level 2 ya. Ini sama ini dah. Ini proses activate level 2. Proses. Ini ya proses. Ya kan? Ya, confirm. Ini apa? Ada attention. Oh, nggak ada masalah. Abaikan ya? aja. Confirm payment. Ya kan? Ini masih kosong nih ya, di kafling 2 ya kan? Kita lihat nih. Oke, kafling 2-nya aktif ya kan? Kita lihat di sini ya, kita refresh. Langsung refresh, tadinya kosong ya kan? Kosong, gimana nih ya kan? Ini muncul langsung nih Om nih, lihat nih. Ini muncul di sini nih nanti nih. Tuh, muncul kan Om? Muncul kan? Kan kosong tadi. Oh gitu. Tapi yang tadi beda ini beda. Beda ini kafling 2. Kafling 2. Ya kan? Yang ini kafling 3 ya kan? Ya. Kita lihat nih activate yang kafling 3. Proses. Betul. Saat sekarang kafling 3-nya di petak 2-nya masih kosong. Ya kan? Gimana nih? Ya kan? Ya, proceed gak apa-apa, confirm. Berarti Om Ari cair nih di sini. Oke. Level 3 aktif ya kan? Kita lihat, kita refresh di sini. 0 ya. Tuh, langsung membuktikan ya kafling 3 aktif, langsung masuk ke baris 2. Tadinya kan ini kosong. Kita cek langsung ya dompetnya. Apakah benar sudah masuk dompetnya Om Ari, ya kan? Tak, ya kan? Kita masuk langsung ke dompet. Dia WA saya enggak ya? Dia enggak. Kita cek langsung nih dompet Om Ari, ya kan? Saya masukin grup berarti ya nanti. Boleh, undang grup. Kita cek langsung dompet Om Ari masuk. Dari kaget. Foto kita nanti ya, boleh. Ini langsung masuk ya teman-teman ya. Berapa? 20 dai. Yes. Tuh, jam 19.00 detik 18. Oke. Jadi membuktikan kalau bisnis ini adalah skala bayarnya per detik. Dahsyat ya. Kita cross check teman-teman, ya kan? Kafling 3-nya masuk kepada Om Ari, ya kan? Lalu ya kan kafling berikutnya, kafling 1 dan kafling 2 masuk kepada siapa? Ini orang yang terkait, langsung 15 dai. Jadi 35 dai benar-benar bayar langsung ke peserta yang berhak teman-teman. Gitu. Crossline bisa bantu, saling bantu, upline bisa bantu downline, downline bisa bantu upline. Ini bisnis yang luar biasa, skala bayarnya per detik terbuktikan. Siap. Gitu. Pastikan teman-teman ini adalah bisnis yang skala bayar per detik. Tadi dari video saya sudah membuktikan, ya kan? Di sebelahnya juga langsung ada mitra bisnis yang baru mendaftar kafling, langsung membayarkan kafling itu kepada smart contract. Smart contract langsung membayarkan kepada wallet-wallet yang berhak. Luar biasa ya. Nah, pastikan teman-teman kerjain bisnis ini, ya kan? Karena bisa dimulai dari ratusan ribu aja, teman-teman. Siap. Siap. Nah, teman-teman keren ya. Keren banget. Luar biasa, teman-teman. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke. Oke, teman-teman. Dari video tadi sudah membuktikan ya. Sudah membuktikan bahwa skala bayarnya per detik, teman-teman. So, ya kan? Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, itu yang bersuara tolong di-mute dulu ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Jadi bisnis ini membuktikan bahwa skala bayarnya per detik, teman-teman. Ini bisnis dahsyat banget. Nah, ini teman-teman contoh income-nya teman-teman ketika Anda mengerjakan bisnis ini, ya kan? Bisnis ini perlu dikerjakan di awal, teman-teman ya, karena ini bisnis, ya kan? Sama seperti teman-teman buka bakso, ya kan? Buka bakso ya kan keliling ya kan dagang dulu. Nah, cara dagang di sini berbeda teman-teman, nggak keliling panas-panasan ya teman-teman ya. Teman-teman cukup di rumah saja. Nah, ini contoh dari Kang Yan ya. Kang Yan sendiri tanggal 19 Oktober masuk 9,3 juta. Wih, bayangkan teman-teman ketika teman-teman
mengerjakan bisnis ini adalah bisnis sampingan, ketika dikerjain dapat 9,3 juta satu hari. Lumayan ya. Teman-teman punya gaji utuh ya kan, dapat tambahan 9,3 juta. Ih, udah seger banget. Ini contoh 5,8 juta nih dari Mas Berto ya kan, lagi mau makan tiba-tiba siang-siang kaget nih ya kan, dapat 5,8 juta. Nah, itu makanannya berasa lebih enak ya pastinya ya. Nah, ini contoh ya kan, income penghasilannya. Nah, ini good news-nya ya kan, bisnis coupling digital bisa dimulai akan dari modal ratusan ribu aja, tapi bisa menguntungkan, memberikan keuntungan sampai 100% dari properti digital Anda. Ya kan? Ini hasilnya teman-teman, 525.000, lumayan. Dapat lagi 675.000, lumayan. Nah, awal mulanya saya memulai dengan $5, teman-teman. Tapi teman-teman jangan ikuti saya ya. Nah, karena $5 itu capek, teman-teman. Mulai dari 100 ribuan, capek, teman-teman. Nah, saya mulai 100 ribuan itu bukan karena saya nggak berani untuk mulai di coupling besar ya, teman-teman ya. Tapi saya awalnya negatif terus terang sama bisnis ini, ya kan. 2 hari, 3 hari saya pelajarin, teleponan sampai jam 2 pagi sama Bung Jemi, sama Mas Asta, sama Om Berto, Om Siswandi, ya kan. Kita bedah sama-sama ini bisnis. Saya klik, saya ketemu bisnis ini skala bayar per detik. Lihat tanggalnya teman-teman, saya langsung join di 2 hari, 3 hari setelahnya ya. Saya langsung di 3 kafling, yaitu di 3 kafling ya. Nih tanggal berapa? Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini kelihatan ya. Ini tanggal 25 September, saya mulai 21 ya kan. 25 saya udah upgrade nih, cuman butuh 2-3 hari doang ya, saya upgrade ke kafling 3 ya kan. Lalu teman-teman saya telepon ke mitra bisnis saya, gue punya bisnis bagus ya kan. Bisnis ini skala bayar per detik loh di blockchain ya kan. Dan dia say yes. Oke, gue mau join 6 kafling. Nah, jadi dia langsung mau join 6 kafling. Saya bilang jangan 6 kafling, bro, ya kan. 3 kafling dulu aja, gue baru punya 3 kafling. Gak mau, gue maunya 6, kata dia. Waduh, apa boleh buat teman-teman? Ya udah, karena dia mau 6, saya nggak mau kelewatan. Akhirnya saya upgrade ke 6 kafling, gitu. Nah, jadi dalam 7 hari saja saya sudah di 6 kafling dan saya langsung auto upgrade ke kafling 7, ya kan? Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 21 ketemu tanggal 27, berapa tuh? 6 hari ya? 6 hari saya upgrade sampai kafling 6. Gitu. Nah, selanjutnya gimana nih? Ya kan? Nah, 23 saya udah mulai terima income, teman-teman. Terus ya kan terima, akhirnya karena keputusan yang tepat saya berani memulai di bulan September tersebut, saya terima 5,9 juta. Ya kan? Dalam berapa hari? Kan kalau 23 sampai 28 itu cuma 5 hari, teman-teman ya. 5 hari dapat 5,9 juta, lumayan. Oke. Next-nya ya kan dikerjain ya step by step ya kan, namanya berdagang, namanya berbisnis ya kan. Ada kalanya sepi, ada kalanya rame ya kan. Tanggal 1 rame nih ya kan, yang beli kafling, tanggal 2 rame, tanggal 8 terus ya kan. Akhirnya 1 bulan terkumpul lah 5,5 juta 37.000. Lumayan banget ya. Ini di Oktober. Novembernya gimana nih? Novembernya lumayan, terima 7 jutaan. Nah, ini rekap penghasilan sampai Desember, teman-teman. Rekap penghasilan sebelumnya sampai Desember. Ini Desember saya terima 1,1 ya kan. Ini terakhir tanggal 9 bulan 12. Ya kan? Gimana nih sekarang? Ya kan? Karena kemarin buat slide sampai tanggal 9 bulan 12 ya. Sekarang gimana nih? Tadinya cuma terima 1,1 nih. Nah, gimana berikutnya? Nah, ini Desember, teman-teman. Desember saya terima 6,3 juta, teman-teman. Siap. Dari tadinya 1 jutaan jadi 6 jutaan, teman-teman. Lumayan banget. Nah, Januarinya gimana nih? Januarinya sampai per tanggal 15, ya kan? 15 Januari 2023, terimanya sudah 3,5 juta. Awal mulanya saya mulai dari 100 ribuan aja, karena keputusan saya mulai dari 100 ribuan, lalu saya upgrade sampai kafling 6, oke. Hasilnya sekarang dapat berapa nih?
Ya kan, lumayan teman-teman, sudah tembus 29 juta. Nah, ini bukan menjadi tolak ukur teman-teman. Ada nggak yang dapat lebih banyak? Ada. Banyak teman-teman yang dapat lebih besar daripada saya, banyak. Tapi saya cuma mau membagikan info bahwa ini bisnisnya luar biasa ya teman-teman ya. Saya bertumbuh luar biasa dahsyat di sini teman-teman, serius. Dari belajar digital marketing, ya kan, punya banyak teman, nambah wawasan, nambah teman, ya kan, nambah rezeki. Nah, ini contoh dari Mas Berto, ya kan, pagi harinya bisa 1,2, ya kan, sore harinya bisa 4,8, malam harinya nambah lagi, sudah 5 jutaan. Gitu. Sudah 5,4. Ih, dahsyat. Nah, ini contoh dari Mas Berto, 30 hari perjalanan tembus 36 juta. Nah, dari Bung Jimmy, ya kan, Om Jimmy sendiri tembus 40 juta 30 hari. Ih, dahsyat. Nah, ini Mas Berto nih. Mas Berto dalam hari ke-71-nya sudah tembus 104 juta. Dahsyat ya teman-teman ya. Jadi sudah banyak yang membuktikan. Nah, bisnis coupling digital ini berdiri di sektor blockchain, punya smart contract, ya kan, desentralisasi, peer-to-peer. Saya akan bahas satu persatu, ya kan teman-teman. Dan usernya sendiri sampai per 19 Oktober itu sudah 567 gitu. Nah, sekarang udah berapa? Sudah 800 ribuan ya, teman-teman ya. Automasi algoritma distribusi income. Gitu. Nah, saya akan bahas tentang blockchain, rangkumannya aja, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh pelajari blockchain itu lebih dalam lagi nantinya. Tapi saya kasih gambarannya, yaitu rangkumannya. Rangkumannya apa sih? Blockchain itu adalah buku besar atau ledger, teman-teman. Bersifat penyimpanan data transaksi, ya kan? Jadi ini blockchain ini apa sih? Tempat penyimpanan data transaksi. Bersifat kekal dan nggak bisa dihapus. Jadi kalau ada transaksi di sana, nggak bisa dihapus, teman-teman. Ada transfer nih, 5 DAI, ya kan? Berarti akan terus ada di situ. Ya kan? Teman-teman keluar nih 10 DAI, ya kan? Nah, akan terus ada di situ. Nah, kripto adalah mata uang digital yang dicetak pada blockchain. Bersifat desentral dan tidak ada aktor tunggal yang mengkontrol jaringannya. Jadi bisnis-bisnis online rentan biasanya terhadap namanya manipulasi dan kontrol jaringan. Nah, ini nggak ada ya teman-teman ya. Nah, tidak ada otoritas sentral, ya kan? Tidak ada intervensi dari pihak luar terhadap pengelolaan sistem. Jadi desentral sifatnya teman-teman. Nah, oke. Nah, kita pelajari nih apalagi yang luar biasanya dari sistem ini. Pilar keduanya yaitu kita topang dengan namanya smart contract. Smart itu pintar, ya kan? Kontrak itu perjanjian. Nah, smart contract ini apa sih? Smart contract ini adalah kontrak perjanjian otomatis yang berisikan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga, yang dimana setiap peserta menyelesaikan kewajibannya, lalu akan menerima haknya secara otomatis. Contoh, ada teman Anda yang beli kafling nih jam 2 pagi, ya kan? Tanpa teman-teman tahu, ya kan? Itu langsung akan terbayarkan secara otomatis, langsung masuk DAI-nya sesuai dengan marketing plan. Kalau ada adminnya, otomatis adminnya lagi tidur gitu. Besok ya Om gitu. Kalau di sini enggak, langsung teman-teman masuk ke dompet Anda gitu. Nah, proyek ini didirikan oleh Mr. Ladok Tonikov, ya kan. Anda beli Matrix program bundling, ya kan, bundling dengan program yang banyak macam ya teman-teman ya. Saat sekarang kita sudah ada di royalty NFT gitu, sudah ada di royalty NFT. Nah, so ini bisnis ini seperti kita lagi beli tiket, teman-teman bisa menikmati wahananya banyak banget. Sekarang yang bisa jadi duit dan cepat apa? Program klasik, ya kan? Royalty NFT adalah impact dari teman-teman yang mengerjakan program klasik gitu. Jadi seru banget, asli. Web 3.0-nya juga keren banget. Nanti kita bentuk komunitas ini sama-sama sehingga teman-teman bisa panen dolar gitu. Nah, ini adalah 100 kripto yang terdaftar di Indonesia, ya kan? Kita terdaftar juga di Bapepti, yaitu DAI dan Matic Polygon. Gitu. Sumbernya dari mana? Dari kontan.id.co.id. Dan ini sumbernya juga dari Bapepti, teman-teman. Jadi koin yang dipakai, kripto yang dipakai adalah koin yang terdaftar di bursa, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, liquid banget
liquid banget. Kalau teman-teman beli emas, ya kan, ini masih lebih liquid, teman-teman. Teman-teman gak usah ke toko emas, bisa jual langsung die ini. Ya kan, teman-teman cuma di rumah, tak, 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 ya kan, tiba-tiba udah cair aja. Nah, itu serunya, teman-teman. Nggak perlu ke toko emas dulu ya. Nah, kalau di sini serunya gitu. Ya kan? Langsung jadi rupiah, konversi dari die ke rupiah. Nah, ini sumbernya dari CBNC, ya kan, die dan Polygon Matic, Polygon Network. Nah, coupling digital memakai Matic dan DAI sebagai satuan pembelian sekaligus distribusi hasil penjualan. Itu loh canggihnya, teman-teman. Nah, kemarin pada saat saya buat slide ini, ya kan, Matic itu, Polygon itu masih ada di top peringkat 11. Sekarang sudah berada di 10 besar gitu. Luar biasa ya. Matic itu harganya kurang lebih ya 12.000 sampai 14 ribuan ya. DAI itu ya stable aja, satu DAI sama dengan 1 USDT, 1 US dollar gitu. Nah, ini yang luar biasa dari sistem bisnis ini adalah bersifat peer-to-peer transaksi, ya kan? Peer-to-peer itu apa, ya kan? Peer-to-peer itu teman-teman ke pasar, beli tomat, beli bayam, berapa Bu harganya? 5.000. Teman-teman bayar 5.000, ya kan? Kasih duitnya, ya kan? Teman-teman dikasih tomat sama bayamnya, gitu. Jadi peer-to-peer itu kayak gitu. Nah, langsung beli, langsung terima, gitu. Transaksi jual beli coupling langsung antara seller dan buyer. Ya kan, teman-teman tadi udah lihat video tadi, ya kan, langsung antara seller dan buyer. Jadi teman-teman bukan beli sama developer, teman-teman beli antar mitra bisnis, gitu. Bukan program investasi, ya kan, dan sistem marketing plan-nya revolusioner banget. Teman-teman bisa lihat nanti saya kupas. Modalnya hanya 1 kali, ya kan, untuk setiap pembelian kafling. Jadi kalau teman-teman punya kafling 1, kafling 2, teman-teman cuma keluar itu 1 kali doang. Nextnya bisa berulang terus jualannya. Karena kenapa? Karena kita punya sistem yang luar biasa. Nanti bisa dipelajari. Oke, siklus profit keuntungan jual beli yang sangat transparan. Teman-teman bisa cross check langsung dapur duitnya. Itu yang dahsyat. Ya kan, modalnya 1 kali tapi profit bisa berulang kali dan terus-menerus dengan menjalankan sistem bisnisnya. Hasil keuntungan Anda itu ada di dompet masing-masing dalam bentuk DAI stablecoin. Jadi ketika teman-teman pasarkan bisnisnya dan berjalan, ya kan, teman-teman ajak 6 mitra, ya kan, mitranya jualan lagi, ya kan, itu langsung masuk dompet DAI Anda gitu loh. Dan Anda bisa cairin DAI itu kapan saja. Nggak usah ke toko emas ya teman-teman ya, langsung aja. Saya mau WD dong, ya kan. Nah, atau teman-teman bisa carikan ke toko kripto, ya kan. Kalau saya mau WD aja, biasanya ke sub exchanger, gitu. Sub exchanger ternak dolar juga bisa tuh, Fendi bisa bantu. Gitu. Tapi kalau teman-teman pengen WD langsung, gue pengen WD nih, gue mau WD-nya di toko kripto, pengen di Pintu, pengen di Binance, ya boleh-boleh aja. Yang penting teman-teman paham dan ngerti aja. Jangan sampai salah. Gitu. Oke? Bisnis coupling digital ya kan, atau program matrix ya kan. Bisnis coupling digital adalah bahasa ilustrasi supaya teman-teman lebih dapat dan gampang mengertinya. Oke. Coupling kita sendiri, program Matrix ini adalah tersedia dari coupling 1 sampai coupling 12. Level 1 sampai level 12. Sama aja ya. Bisnis ini sama seperti main game, teman-teman anggap aja kayak lagi main game. Kompak aja, teman-teman banyak duit nanti. Serius. Web3 ini seru banget. Nah, kita mulai dari $5 sampai yang modal terbesar, potensi terbesar yaitu di $10.240. Dari modal ratusan ribu sampai 300 jutaan ya. Kalau nanya potensi maksimalnya pastinya di coupling 12 gitu. Pemain-pemain di China ya kan, di Beijing ya kan, di Cina itu ya kan, Cina ya kan. Cina sendiri mainnya di coupling 12 semuanya teman-teman, ngeri luar biasa loh. Nah, ini coupling tersebut ada 2 tipe teman-teman, yaitu tipe S3 ya, kayak perumahan ya teman-teman ya. Ada minimalis ya kan, ada yang tipe yang lebih besar ya kan, tipe premium ya kan. Nah, ini ada 2 tipe yaitu S3 dan S6. S3 itu apa sih? Ya kan S3 itu petaknya ada 3 teman-teman. Nah, S6 itu petaknya ada 6. Gampang diingatnya ya. Nah, setiap 3, 6, 9, dan 12 itu disebut dengan S3. Disebut juga sebagai kafling emas. Kenapa kafling emas? Karena sumber duitnya paling kencang. Kenapa paling kencang? Karena dari petak pertama saja sudah menghasilkan rupiah. Bukan rupiah ya, DAI maksudnya.
Nah, sudah menghasilkan die. Petak kedua juga sudah menghasilkan die. Gitu. Nah, kalau petak 6 ini ya kan akan menghasilkannya dari baris 2, teman-teman. Nah, 4 petak ini adalah jatah teman-teman. 1 petaknya dipakai untuk pembelian ulang kepada orang yang sponsorin Anda, ya kan? 3 petaknya adalah jatah teman-teman. So, ya kan? Kenapa tanyanya kok bisa bisnis ini bisa berulang kali, ya kan? Ya bisa karena ada namanya recycle ini, teman-teman, di setiap petak terakhir. Tanpa teman-teman keluar uang, tapi dari keuntungan di kafling di petak kedua, ya kan, di baris kedua, petak terakhir itu keuntungannya dipakai untuk beli ulang kepada upline sponsor teman-teman yang sponsorin. Dan ini bisa dibilang adalah royalti dari bisnis ini. Jadi bukan hanya pencipta lagu yang mendapatkan royalti, teman-teman juga bisa dapat royalti dari bisnis ini. Gitu. Nah, contoh ya teman-teman ya, Anda memulai dengan 3 kafling, lalu sponsor 6 orang yang mengambil 3 kafling. Oke, gimana nih? Ya kan? Yang pertama Anda sponsor Budi, ya kan? Maka Budi akan terletak di ya kan kafling 1, ya kan? Di petak pertama. Oke. Yang kedua ada siapa nih? Ya si Budi lagi. Budi yang kafling 2. Nah, Budi ada lagi di petak kafling 2, teman-teman, senilai $10. Ya kan? Nah, Budi lagi ada di petak ketiga juga. Jadi, tiga-tiganya terisi oleh si Budi. Ya kan? Yang si Peci ini loh. Oke. Berikutnya, next-nya. Nah, berikutnya ada si Charlie. Join juga 3 kafling, teman-teman. Berarti Charlie ada di petak pertama Anda, di kafling pertama, kafling kedua, dan kafling ketiga. Ya kan? Ingat ya, teman-teman, S6 di baris pertama belum dapat duit. Ya kan? Kalau S3 ya kan dari petak pertama aja udah jadi duit. Tapi ketika teman-teman belum punya kafling selanjutnya, belum punya kafling 4, keuntungan pertama akan dipakai untuk auto upgrade ke kafling 4. Ini luar biasanya. Jadi tanpa teman-teman keluar duit $40, teman-teman bisa punya kafling 4 gitu. Oke. Orang ketiga ya kan, masuk nih. Siapa nih namanya nih? Nggak kelihatan nih, ketutupan. Bentar ya. Nah, si Anita join juga 3 kafling, oke. Anita berada di baris 2 Anda di kafling 1, Anita berada di kafling kedua, di baris kedua juga, oke. Anita masuk di petak terakhir di kafling 3. Maka akan recycle, beli ulang kepada upline sponsor. Jadi petaknya kosong lagi, teman-teman, ganti halaman. Di kafling 3-nya ganti halaman. Nah, so ya kan udah mulai jadi die nih, udah mulai jadi die. Berapa? Ya kan? $15 langsung masuk ke dompet teman-teman. Gitu. Oke, next-nya, ya kan? Nah, berikutnya ada si Sinta mengambil lagi 3 kafling, lalu Sinta berada di bawahnya si Jenggot. Sinta berada di bawah Jenggot, ya kan? Sinta mengisi petak pertama di kafling 3. Ini masuknya $35 langsung masuk ke dompet teman-teman. Gitu. Nah, kalau teman-teman pelajari dan teman-teman cermati, si Peci dan si Jenggot sudah punya tim kerja. Gitu. Jadi kalau si Anita dan Sinta itu sponsorin lagi, ya kan? Si Peci dan si Jenggot kecipratan die loh, teman-teman. Karena upline matrixnya adalah si Peci dan si Jenggot. Gitu. Itulah yang disebut dengan limpahan. Tapi diabaikan aja teman-teman, karena kenapa teman-teman fokus aja sponsor 6 orang yang mengambil kafling sama. Ntar kalau dipikirin ya kan, ntar pusing sendiri teman-teman. Mendingan kerjain aja yang sederhana. Nah, orang keempat ya kan yaitu Desi ya kan. Orang kelima ya. Desi mengambil 3 kafling juga, maka $35 langsung masuk ke dompet Anda. Oke. Nah, berikutnya ada orang terakhir yaitu si Kacamata. Kacamata beli 3 kafling lagi, maka kafling pertama di petak terakhir adalah si Kacamata, kafling kedua adalah si Kacamata lagi, petak terakhir, dan kafling ketiga di petak terakhir lagi. Otomatis recycle semuanya. Oke, berarti pendapatan kafling satu Anda berapa? Nasi goreng. Nah ini teman-teman. Nih kafling satunya teman-teman ya kan menghasilkan $15. Kan kafling 2 menghasilkan $30, ya kan kafling ketiga yang pertama recycle pertama dipakai untuk auto upgrade ke kafling 4, ya kan?
yang kedua ya kan masuk dompet. So teman-teman dapatnya berapa sih? Ya kan $85 langsung masuk ke dompet teman-teman, kali 15.000 aja 1,2 juta. Modal tadi 600 ribuan jadi 1,2 juta. Luar biasa ya. Kalau panennya sebulan sekali berarti dapat 1,2 juta setiap bulan. Kalau seminggu sekali dapat $340. Panen sehari sekali ya kan $2.550. Wih, luar biasa ya. Modal cuma satu kali. Berapa? 600 ribu. Nah, itu loh. Nah, so teman-teman, kalau melihat skema bisnis ini teman-teman kalau cermatin, ini dahsyat loh, dahsyat luar biasa loh. Secara nggak langsung ketika si Peci, si Jenggot ya kan, dia sampai 6 lagi, dia akan auto upgrade loh ke kafling 4. Kafling 4-nya akan terisi. Nah, kita lihat nih teman-teman. Wih, 3 kafling 600 ribu. Emang bisnis apa nih? Emang bisnis ada duitnya, modal 600 ribu. Ya kan? Tenang dulu teman-teman. Kafling 1 ya kan teman, kalau cermati, kafling satunya menghasilkan 155 juta. Nah, ini sudah ada yang menghasilkan. Sudah 689 kali ganti halaman. Berarti 689 kali $15 sama dengan berapa? $10.000. Ya kan? Kafling 2-nya menghasilkan berapa? Ya kan? 404 kali ganti halaman kali $30 berarti $12.000. Ya kan? 181 juta. Kafling 3-nya menghasilkan berapa? 581 dikali dengan $40. Ya kan? Sama dengan 348 juta. Ini $20 salah tulis ya, tapi perhitungannya benar. Gitu. Nah, jadi modal $35 dan hanya satu kali aja menghasilkan 685 juta. Modal 600 ribu jadi 685 juta. Ini baru dahsyat teman-teman. Tolak ukur adalah bisnis itu adalah seberapa cepat balik modal dan seberapa cepat menghasilkan profit. Betul ya? Kalau teman-teman bisnis di luar sana, ya kan bisnis konvensional, balik modal bisa tahunan, bisa 5 tahunan, bisa 10 tahun. Bisa juga nggak balik-balik modal, bangkrut. Nah, ini bedanya di sini modal kita terukur dan terjangkau. Resikonya apa sih? Ya kan, resikonya sebesar modal yang teman-teman keluarkan aja. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah memulai, ya kan, punya 6 partner, ya kan, 6 partner teman-teman itu jago jualan dan senang sama bisnis ini, ya kan, namanya bisnis tentu ada namanya lovers dan haters. Itu sudah biasa. Ada yang suka Samsung, ada yang suka iPhone, ada yang suka Android, ada yang suka iPhone, ya kan? Tentu ada aja teman-teman. Cari aja yang suka teman-teman. Cari aja yang suka, ya kan? Teman-teman suka nih, ya kan? Maksudnya suka itu dalam arti teman-teman senang nih sama karakter orang ini, attitude-nya bagus, ya kan? Ramah sama orang, ya kan? Teman-teman ajak buat kaya di sini, gitu, boleh. Tapi kalau teman-teman lihat, ya kan, wih, kayaknya nih orang attitude-nya nggak bagus nih, ya kan? Wah, gua nggak mau ajak ke bisnis ini. Boleh-boleh aja teman-teman. Karena teman-teman yang menentukan, teman-teman mau bermitra sama siapa, teman-teman yang tentukan. Jadi, ya kan, teman-teman boleh undang yang teman-teman suka. Gitu. Partner pertama, partner kedua, 3, 4, 5, 6 sudah menjual kepada 6 partner berikutnya. Oke, lihat ya teman-teman ya. Sampai ke 6 berarti recycle ya, beli ulang kepada upline sponsor. Yang sponsornya adalah si petani. Balik lagi dia. Nah, si satu balik lagi beli ulang. Nah, gambarnya si pembawa garpu lagi nih, ya kan. Orang ketiga ya kan sampai 6 dia akan beli lagi. Nah, berulang aja terus-menerus teman-teman. Nah, ini kenapa bisa dibilang modal sekali, profit bisa berulang kali. Gitu. Dan bisnis ini simple banget, kayak main game. Nah, kafling keduanya gimana nih? Kafling keduanya juga sama. Teman-teman punya 6 mitra bisnis. Ya kan? 6 mitra bisnis ini kebetulan suka sama bisnis ini. Melihat apa yang teman-teman lihat, melakukan apa yang teman-teman lakukan. Jadilah duit. Ya kan? $30. Masuk ke dompet teman-teman. Lagi ngopi, lagi santai, tiba-tiba masuk $30. Berapa $30 kali 15.000 aja? 450.000 teman-teman. Lumayan banget, ya kan? Oke, next. Kafling 3 ya kan. Kafling 3-nya berulang lagi nih. Nah, si partner 1 menghasilkan 3, beli lagi ulang. Beli ulang lagi, beli ulang lagi. Dan kafling 3 ingat ya, ini lebih deres income-nya. Kenapa lebih deres? Karena kalau di kafling pertama, kafling kedua itu 1 kali putaran, ya kan? Berarti di kafling ketiganya sudah 2 kali putaran. Kalau teman-teman cermatin ya.
Berarti $40 ya kan dikali 2, $80 teman-teman. Kalau kafling pertama menghasilkan 300% dari modal, kafling ketiga itu menghasilkan 400% dari modal. Itu loh dahsyat. Dan langsung bayar habis, tidak bayar ke developer. Gitu. Jadi orang-orang bilang, ih skema Ponzi, ya kan? Aduh, mainnya kurang jauh teman-teman. Skema Ponzi adalah skema investasi teman-teman. Ini bukan investasi, ini adalah bisnis. Gitu. Coba cari di Wikipedia deh. Jadi teman-teman, ini bukan investasi ya. Gitu. Nah, ketika teman-teman kerjakan bisnis ini ya kan, si Peci ya kan sudah mulai nih sponsor 6 orang juga, si Jenggot sponsor 6 juga ya kan, mengambil kafling sama si Anita, si Sinta ya kan. 6 mitra teman-teman sudah sponsor 6 lagi. Berarti mereka akan auto upgrade nggak ke kafling 4? Akan auto upgrade teman-teman ke kafling 4. Otomatis petak teman-teman akan terisi nih oleh si Peci, si Jenggot ya kan, beserta 4 tim teman-teman lainnya. Gitu. Nah, dengan skema seperti ini, teman-teman auto upgrade lagi ke kafling 5. Idih. Wadidaw. Dahsyat teman-teman. Kafling 4 itu potensinya $120 loh teman-teman. Kafling kelima, potensi berapa? Kali 3 aja teman-teman. $240. Gitu. Itu ya. Nah, ini income per cycle teman-teman ya kan. Kita bisa mulai ya kan dari ratusan ribu sampai ratusan juta ya kan. Tapi saya sarankan mulai dari kafling 3 teman-teman. Kafling 3 cuma 600 ribuan, bisnis 600 ribuan teman-teman. Aduh, modal cuma sekali doang. Nah, ya kan. Ini income per cycle-nya teman-teman bisa lihat ya. Nah, hasilkan income dahsyat per jam bahkan per detik dengan metafor sistem desentralisasi blockchain. Gitu. Nah, ini contoh-contoh paket bisnis kita teman-teman, kita bisa mulai ya kan paket basic. Aduh, ini paket kaum duafa teman-teman kita hilangkan dari muka bumi teman-teman. Sorry bukan saya mengecilkan teman-teman, tapi mulai dari $5 lama teman-teman. Mulai dari paket reseller teman-teman enak banget ya kan. Ini kafling 4 teman-teman 1 jutaan ya kan, potensi dahsyat loh teman-teman. Nah, paket gaspol dari 7 kafling yaitu 9 jutaan. Ya. Meskipun saya memulai dengan $5, tapi bukan karena saya pengen mulai dengan $5 ya teman-teman ya. Saya buktikan di bulan awal saya, di bulan September itu, saya sudah 6 kafling ya. Sudah kafling 6. Nah, paket gaspol teman-teman bisa mulai dengan 10 jutaan. Sorry, ini salah tulis. Oke. Potensinya tembus per cycle-nya itu 14 jutaan. Paket juragan kafling itu 10 kafling, 76 jutaan. Potensinya luar biasa. Ya kan? 208 juta nih per cycle, per satu kali putaran. Atau Sultan Kafling. Sultan Kafling itu juga dahsyat teman-teman. Ya kan, Sultan Kafling ini ya kan sekali terima ya kan. Widih, ratusan juta. Aduh, pusing saya ngeliatnya teman-teman. Nah, ini contoh Kang Yan. Kang Yan sudah menghasilkan dari bisnis ini ya kan. Kang Yan sendiri orang Bandung. Mitranya sendiri 90% itu dari luar negeri, teman-teman. Memakai jalur Telegram untuk memasarkan bisnis Metaverse digital ini. Jadi teman-teman bisa memasarkan dengan berbagai macam metode, ya kan? Jurus-jurusnya macam-macam, teman-teman. Udah tembus 146 juta ya. Ini awal-awal saya hitung 2 bulan waktu itu jalan. Oke, ini Kang Abu ya kan, Kang Abu sendiri ya kan. Dulunya adalah berperan penting terhadap pembangunan, ya kan? Membangun gedung-gedung. Nah, sekarang sudah terjun di kafling digital. Kerjanya lewat handphone saja. Ya. Katanya sih lagi mau pulang tuh ke Padang. Nah, lagi ke Padang pun ya kan bisnis tetap berjalan teman-teman. Karena kenapa? Tentunya bisnis ini ketika running, ini akan passive income. Tapi Kang Abu juga biasa support tim. Kemarin saya kedatang ke Cikarang, dia datang loh. Dahsyat. Udah tembus 203 juta, terakhir kapan? 25 Oktober 2022 saya hitung. Nah, sekarang berapa nih? Saya belum sempat hitung lagi. Tapi terakhir dari video yang saya kasih, ya kan, 35 juta satu hari. Gitu. Satu hari, ya kan, lagi nongkrong-nongkrong di FX, tiba-tiba masuk 35 juta. Waduh, segernya, ampun. Nah, ini foto saya waktu masih di proyek. Gitu. Nah, sederhana banget, teman-teman, untuk memulai bisnis ini. Pertama, teman-teman buat wallet di Token Pocket, ya kan, buat wallet pribadi, wallet private di Polygon. Ya kan? Aset teman-teman ada di mana? Di blockchain Polygon, bukan di Token Pocket ya. Bisa dibuktikan dengan cara teman-teman bisa buka di mana aja, Token Pocket, Trust Wallet, SafePol, MetaMask. Itu banyak teman-teman. Teman-teman bisa import kemana-mana.
membuktikan kalau uang teman-teman bukan di token pocket. Oke. Oke, isi saldo teman-teman ya kan, Matic dan DAI ya kan, langkah kedua. Langkah ketiga teman-teman beli dulu lapak bisnis teman-teman di blockchain, beli supaya teman-teman mendapatkan lapak bisnisnya. Setelah teman-teman beli, teman-teman bisa jual ya kan. Semua tutorial lengkap Anda bisa pelajari dan Anda bisa kerjakan hari ini, langsung bisa jualan teman-teman. Gitu. Seru banget ya. Ya, so sekian dari saya untuk presentasi bisnis coupling digital. Tapi kalau teman-teman stay di ruangan ini, saya akan bagikan project 1,2 miliar buat teman-teman. Oke, kita buka tanya jawab dulu. Kita buka tanya jawab. Headset gua udah lowbat nih, guys. Oke, kita mulai tanya jawab teman-teman. Boleh teman-teman yang mau tanya boleh raise hand, boleh angkat tangan, teman-teman boleh tanyakan apa aja teman-teman berkaitan tentang bisnis ini ya tentunya ya. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau? Ada yang bisa bantu? Co-host, Om Jimmy, Om Siswandi. Assalamualaikum, Kak. Ya. Mau nanya itu download aplikasi Token Pocket-nya ada di Play Store? Ada di Play Store ada. Oh ya. Ada. Menggunakan itu ya email sendiri ya gitu. Kalau ini nggak pakai email-emailan nggak? Untuk masuk loginnya itu pakai apa? Pakai nanti ada 12 frase. 12 frase itu pada saat kakak buka di Token Pocket nanti akan step by step-nya ada tuh langkah-langkahnya. Nah 12 frase itu jangan dikasih tahu siapa-siapa karena bersifat private. Itu adalah akses untuk masuk ke dalam dompet Anda. Jadi nggak pakai email, nggak pakai lupa password. Gitu. Berarti, jadi teman-teman punya kata-kata kayak misalnya contoh ya. Itu loginnya kita pakai email tapi pakai nomor HP atau gimana? Apa langsung otomatis? Nggak pakai nomor HP juga, pakai 12 frase. Nah, teman-teman nanti dapat 12 frasenya. Gitu. Oh, iya. Nanti dicoba dulu. Nanti dicoba pasti tahu deh. Nah, belajar sambil mengemudi. Jadi bawa mobilnya ya kan sambil apa ya? Sambil belajar. Jadi ya, cepat banget. Betul. Terima kasih, Ibu. Oke. Kayak MLM memang saya kira coupling dijual lagi saat harga naik. Nah, teman-teman kita perlu samakan dulu sudut pandangnya. Sudut pandangnya MLM itu apa? MLM pertama harus berdiri di AP2LI dan APLI, ya kan? Harus memegang namanya CUPL. Nah, masyarakat Indonesia sangat menyamakan tentang bisnis pemasaran yang ada jaringannya itu terhadap bisnis multi level. Inilah kesalahan fatal. Saya bisa katakan bisnis multi level adalah bisnis yang sangat luar biasa, ya kan? Sangat luar biasa banget. Tergantung teman-teman cocok apa enggak terhadap bisnis multi level tersebut. Produknya cocok enggak? Sistemnya cocok enggak? Kalau cocok ya dijalankan. Mungkin banyak orang sangat trauma terhadap bisnis multi level sebelumnya. Bisnis ini bukan bisnis multi level, bisnis ini di sektor blockchain, namun teman-teman ada jaringannya juga yang teman-teman bisa kembangkan. Gitu. Contoh Starbucks nggak berdiri sendirian teman-teman. Starbucks itu cuma ada di Jakarta doang, enggak, di seluruh Nusantara ada. Kenapa? Dia buka cabang banyak supaya omsetnya dari mana-mana. Nah, kalau teman-teman pengen punya bisnis franchise sama seperti Starbucks, teman-teman siapkan aja marginnya 1 miliar sampai 3 miliar untuk buka bisnis Starbucks. Paling kecil teman-teman. Ini bisnis modalnya dari ratusan ribu, jutaan gitu. Tapi teman-teman bisa punya bisnis franchise sama seperti Starbucks. Luar biasa nggak sih? Nah, gitu kira-kira. Jadi ini bukan bisnis multi level ya. Kalau multi level itu, ya kan, itu harus berdiri di bawah APLI, AP2LI, ya kan harus punya CUPL. Kalau ini bisnis berbasis blockchain di web 3.0. Wih, gue harus ngajak-ngajak, ya kan? Nggak ngajak-ngajak teman-teman. Metode pemasarannya ya teman-teman pinterin. Ya kan teman-teman pelajarin. Saya nggak pernah ngajak-ngajak orang, teman-teman, ya orang yang pada mau ikut. Asal teman-teman menjalani bisnis dengan benar, ya kan?
Dengan cara yang benar, edukasi yang benar, teman-teman nggak perlu ngajak-ngajak orang. Oke? Kalau seandainya saya ngajak, itu karena saya suka sama orang itu. Saya senang sama karakter dia. Dan saya lihat dia punya potensi, dan saya mau ajak dia kaya bareng. Saya akan ajak dia. Tapi kalau dia negatif, dia nggak mau menerima peluang, dia nggak mau untuk namanya ngosongin diri, nggak mau terbuka, saya tinggalin teman-teman. Saya nggak akan ajak. Gitu. Karena teman-teman bisa ajak siapapun yang teman-teman suka. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih diajak, bersyukurlah, saya thanks sama orang yang ngajak. Berarti dia senang sama karakter teman-teman, dia mau ajak teman-teman untuk berhasil. Gitu. Oke. Ada yang teman-teman mau tanya lagi? Oke, satu Ada orang resen hanya itu. bisa bikin satu akun ya jika tidak bisa beli kafling pakai link referral sendiri. Nah, ini tidak disarankan cara metode seperti ini ya Pak ya, karena bisnis ini bukan multi level. Teman-teman buka banyak akun, teman-teman akan pusing. Bisnis ini cari duit bukan cari pusing. Nah, so teman-teman jangan buka banyak akun karena percuma. Serius deh, percuma. Nanti teman-teman nggak akan fokus, ntar pusing sendiri. Gitu. Mendingan fokus di satu akun, gedein akun itu tersebut. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya boleh resen aja. Tadi ada yang resen itu. Ini Bu Eva Oke, Hanifah. Bu Eva Hanifah boleh. Nanya Pak, Boleh. saya waktu mulainya di level 1 $5 tuh Pak ya. $5. Terus kan saya udah bawa orang tuh ya. 1, 2, 3 tuh ya. Saat saya buka ke orang ketiga kan otomatis kan masuk ke saya tuh Pak ya. Betul. Ada di bawah A berarti. Masuk $15 itu kan ya. Terus Betul. saya naik ke level 2 gitu kan. Kan auto upgrade. Ya, terus ketika ada bawa lagi saya naik level 3, jadi yang saya di level 1 itu masih kurang 1 itu harus tetap diisi gitu ya Pak ya. Saya tetap harus tetap gitu ya. Teman-teman gak usah pusingin, teman-teman join Kafling 3, maksudnya Ibu kan sudah di Kafling 3 nih, teman-teman sponsorin lagi Kafling 3, itu Kafling 1-nya kejual, berarti akan terisi otomatis. Oh gitu. Kafling 2-nya akan keisi lagi, Kafling 3 juga akan keisi lagi. Gitu. Jadi semakin kita makin naik-naik, otomatis lebih tinggi income-nya di situ pas. Oh iya. Benar. Akan putarannya jauh lebih deras. Saya rasa Bu Eva Hanifah juga udah terima lumayan. Enggak sih. Udah lumayan tuh. Ya, cuma udah paling menikmati saya buat mau upgrade gitu aja Pak, nanti buat naik ke level. Iya, auto upgrade bisa, upgrade manual bisa. Segera teman-teman menuju ke Kafling 5 dan sponsor 6 ya kan. Nanti teman-teman bisa masuk namanya komunitas Kafling 56. Kafling 56 itu ilmunya luar biasa, banyak. Di level berapa lebih aman tuh Pak? Kalau kita di Kafling 5 naik ke atas sih udah oke. Kafling 5 ke atas. Kafling 5 ke atas itu teman-teman punya potensi untuk mengejar, nanti saya bagikan habis ini. Bagaimana teman-teman bisa mengerjakan proyek 1,2 miliar ini dengan mulai Kafling 5. Modal 2,5 juta doang teman-teman, cuman bisa tembus 1,2 miliar, itu worth it banget. Saya kalau ada yang bisa jelasin saya se-clear ini teman-teman, saya join di Kafling 5 waktu itu di awal-awal. Cuman masalahnya waktu itu sama-sama masih baru semuanya. Jadi semua masih baru teman-teman. Tapi ketika kita ngeliat potensinya, kita gegas rame-rame. Gitu. Kita punya komunitas yang kompak ya, seru ya. Sohib, ya kan, kayak barang nanti, kayak barang. Nah, ya nggak Om Jamie? Diem aja nih Om Jamie nih. Yoi. Siap. Itu ada yang Oke, di chat tanya lagi? Bro. Yang di chat yang baru, mungkin baru pertama ikut Zoom ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nih tuh, coba si Cece nih ya, Bu Cece. Bu Cece, bisakah tanpa referral kita sukses di bisnis ini? Misal saya hanya menjalankan bisnis ini sendiri, mulai dari Kafling 1, lalu step by step saya upgrade.
Oke, saya upgrade ke level berikutnya, ya kan? Oke, nah bisnis ini bisnis pemasaran nih Bu Cece. Nah Bu Cece diundang sama siapa? Ya kan? Bisnis ini sih bisnis pemasaran, ya kan? Wajib menjual, wajib punya reseller. Nah, sebenarnya sih saya ngelihat teman-teman, banyak teman-teman khawatir dalam mengajak orang, dalam menjual bisnis, ya kan? Mungkin teman-teman punya trauma di bisnis sebelumnya, ya kan? Punya trauma di bisnis sebelumnya untuk ngajak-ngajak orang. Di sini sih nggak usah khawatir teman-teman, resikonya kecil, ya kan? Tinggal mindsetnya aja teman-teman ketika ngajak orang itu diluruskan, ya kan? Teman-teman ngajak mereka bukan untuk memperkaya diri teman-teman, tapi ajak mereka untuk kaya bareng. Ya kan? Ketika saya ajak mitra bisnis saya untuk bergabung dalam bisnis ini, di pikiran saya apa? Bukan saya mau menikmati profit dari dia, tapi tugas saya adalah buat dia punya banyak duit supaya saya punya banyak duit. Itu mindset bisnis saya. Saya harus bantu dia supaya dia banyak duit, supaya saya juga dapat duit. Dapat apa? Dapat royalti, gitu. Jadi bukan arti kita ngajak orang, gue mau untung nih dari dia. Enggak. Gitu. Tapi ajak mereka untuk kaya bareng, ya kan? Support mereka, ya kan? Gitu. Oke. Apakah program join awal-awal akan mendapatkan besar untung dibanding yang belakangan join? Enggak. Enggak banget. Enggak ngaruh, teman-teman. Di sini ya yang banyak duit adalah orang yang aktif, orang yang kerjakan sistemnya, orang-orang yang ngasih konsentrasi terhadap bisnis ini, dia akan paling banyak duit. Kenapa? Bisnis ini adalah sama seperti bisnis konvensional, berbedanya ini bisa dikerjakan lewat handphone saja. Cara dagang teman-teman berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau konvensional teman-teman harus buka toko, teman-teman harus datang ya kan dari rumah, bangun pagi ya kan, mandi, sarapan ke toko, buka toko ya kan. Latar belakang keluarga saya adalah keluarga material, teman-teman, buka toko setiap hari ya kan, 7:30 harus buka toko ya kan. Nah saya nggak mau tuh kayak gitu, makanya saya berbisnis aja di network marketing, di bisnis network marketing. Karena terikat pastinya teman-teman. Nah, bisnis ini buka tokonya caranya gimana? Teman-teman update di status WA, teman-teman update di Facebook, teman-teman update di Instagram, teman-teman update di TikTok, ya kan? Menjelaskan bisnis ini luar biasa, teman-teman kenalin. Dan bisnis ini adalah konsepnya B2B. Oke? B2B apa? Business to business, bukan business to customer. Oke? Gitu. Step by step aja teman-teman untuk kerjaan bisnis ini. Nggak usah khawatir cara jualannya. Cara jualannya step by step dipandu. Gitu. Nah, saya matiin dulu headset saya. Mati. Habis baterainya. Oke, kita lanjut. Cek. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran. Nah, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak mau tanya, saya mau masuk ke sesi berikutnya nih. Nah, ini ada coba. Oke, bisa klik YouTube. Itu apa ya? Oke, satu pertanyaan lagi teman-teman yang mau tanya boleh bebas. Mungkin ada Om siapa ya? Om Yudi, ada timnya yang hadir nggak Om Yudi? Yang tadi ngobrol di grup, yang mau tanya boleh, tanya aja. Saya open kok. Ya kan, teman-teman mau negatif terhadap bisnis ini saya open. Ya, karena awalnya saya juga negatif terhadap bisnis ini ya. Jadi kalau teman-teman negatif nggak usah ngerasa sendirian, saya juga negatif teman-teman. Nggak disalahkan, yang penting negatifnya mau mencari tahu sumber yang benar aja. Apa bedanya dengan sistem Ponzi? Ponzi itu adalah skema investasi, teman-teman. Kita cari sama-sama ya. Nih, tak bukakan ya kan supaya teman-teman terbuka ya. Tapi khusus teman-teman yang mau menerima informasi ya. Karena percuma kalau saya bagikan tapi teman-teman tetap aja ya kan nggak mau kosongin gelas. Ya percuma, teman-teman. Jatuhnya ya percuma, sharing juga percuma. Kita cari ya teman-teman ya.
Oke, skema Ponzi nih teman-teman. Kita lihat ya bareng-bareng ya. Nah ya, coba buka mata hati dan pikirannya. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu. Keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri dan uang yang dibayarkan oleh investor bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Sama-sama pahami ya. Skema Ponzi adalah modus investasi. Apa teman-teman ulangin? Modus investasi. Nah, apakah saya ada menjelaskan bahwa ini adalah investasi? Nah, saya nggak pernah menjelaskan bisnis ini adalah investasi ya teman-teman ya. Ya kan, ini bukan investasi teman-teman. Ini bisnis to bisnis. Bisnis di blockchain, teman-teman mungkin masih pada apa ya? Masih pada penetrasi karena terus Web 3.0 ini ya kan hal baru teman-teman, hal baru. Ketika teman-teman pelajari ini lebih cepat, teman-teman akan kuasain pasar lebih cepat. Apalagi nih, saya baru mengenal tentang blockchain, jadi masih belum mengerti, ya kan? Di sini teman-teman nggak perlu jadi profesor ya, teman-teman bukan menyelesaikan makalah. Jadi teman-teman nggak perlu ngerti terlalu dalam, langsung praktek aja. Ya kan? Karena teman-teman mengerti dalam tapi teman-teman tidak kerjakan, ini adalah bisnis yang harus dikerjakan. Gitu. Teman-teman cuma butuh, kalau mau belajar cepat, ya kan, ikutin deh teman-teman. Kalau mau belajar cepat, saya dulu mau main bola teman-teman, belum bisa main bola. Tugas saya apa? Ngapain? Tugas saya adalah beli sepatu dulu teman-teman. Saya beli sepatu dulu, ya kan. Habis saya beli perlengkapannya, ya kan. Saya beli baju, saya beli celana, saya beli sepatu, saya beli kaos kaki. Itu adalah sikap teman-teman, sikap, attitude terhadap memandang sebuah objek, ya. Objek saya pengen belajar tentang main bola. Gimana caranya saya belajar main bola? Gitu ya. Saya beli sepatunya dulu. Mau nggak mau saya mesti ngapain? Mesti latihan. Setiap hari latihan. Ujung-ujungnya ikut turnamen, menang teman-teman. Main basket, teman-teman main basket. Belum bisa main basket. Tapi bersikap dulu seolah-olah kita bisa bermain basket. Di dunia ini terjadi 2 kali teman-teman. Pertama di alam pikiran dan kedua di dunia kenyataan. Kalau di alam pikiran teman-teman percaya bahwa diri Anda mampu, Anda bisa buktikan. Kejadian nyatanya akan tercipta. Yang penting dari alam pikiran dulu dibenerin. Gitu. Kalau teman-teman menganggap bisnis ini benar, ya kan? Teman-teman menganggap bisnis ini adalah luar biasa, teman-teman yakin, teman-teman kerjakan, ya maka akan terjadilah. Gitu. Itu adalah cara kita memandang ya, teman-teman. Oke, kita saya jawab habis ini clear, saya sharing lagi ya. Oke, saya lanjut lagi bahas tentang ini yang terakhir apa sih? Tanya apa lagi? Kok kelewatan sih? Bagaimana jika ilmu dimiliki oleh level 5 dibagi ke level di bawah atau yang baru masuk agar bisa aplikasikan menyusul jadi level 5 up? Oke. Ini privilege ya teman-teman ya. Saya dulu hadir ke dalam komunitas ya kan. Saya pengen banget masuk dalam komunitas tersebut. Ya kan? Ya saya harus penuhi syaratnya gitu. Nah, ini privilege teman-teman untuk di coupling 5 dan 6 ya teman-teman pelajari dulu ya kan. Kita juga akan bagikan ilmu sih teman-teman. Bukan artinya nggak dibagikan ilmu, enggak. Cuman 5-6 itu supaya kita kompak, supaya kita punya pencapaian. Ya kan? Ilmu tetap dibagi aja, cuman ya di 5-6 akan lebih konsen. Lebih konsennya kenapa? Karena mereka udah ngelewatin fase-fase tersebut. Mereka dipersiapkan untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi nih. Kenapa? Dia sudah di coupling 5 dan memiliki 6 partner. Otomatis dia perlu membina 6 partner mereka. Nah, kita bekalin lagi teman-teman. Gitu. Pak Riki, bolehkah Malakal Zoom ini saya salin untuk promosikan di TikTok atau yang lainnya? Boleh aja teman-teman, yang penting kalau teman-teman di TikTok jangan sampai spill nomor rekening bank. Nah, langsung di take down.
Oke, saya sharing ini ya. Pertanyaan sementara saya close dulu. Saya sharing satu hal supaya teman-teman bisa lebih dahsyat dalam menjalankan bisnis ini. Semoga teman-teman nanti banyak duit dari bisnis ini. Nah, kalau banyak teman, banyak duit, jangan lupa traktir saya. Oke, sepakat? Bentar. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini adalah coupling 7 teman-teman. Saya akan sharing tentang coupling 7 ya kan. Coupling 7 ini berapa modalnya? 10 jutaan. 10 jutaan ini masih terjangkau teman-teman untuk skala bisnis ya kan. Teman-teman bisa mulai di coupling 7 ketika teman-teman punya sumber dananya, uang dinginnya, teman-teman boleh mulai coupling 7. Apa potensinya? Kita bedah. Potensinya, konsentrasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman join 7 coupling, tugas teman-teman adalah sponsor 7 orang mengambil 7 coupling juga. Teman-teman join 7 coupling, sponsor 7 mitra teman-teman untuk coupling sama, yaitu 7 coupling juga. Dapatnya apa sih? Coupling pertama akan menghasilkan $15 karena 7 coupling pertamanya penuh ya, $15. Coupling keduanya $30. Coupling ketiganya $100. Ini di mute dulu yang bersuara ya, tolong ya, jangan biar nggak noisy. Oke, lanjut. Coupling ketiga akan menghasilkan $100, coupling keempat $120. Oke, coupling kelima akan $240, coupling 6 akan menghasilkan $800, coupling 7 akan menghasilkan $960. Oke. Totalnya pendapatan teman-teman adalah $2.265. $640 dipakai untuk auto upgrade ke coupling 8. Teman-teman mulai di coupling 7, teman-teman sponsor 7 orang mengambil 7 coupling, maka teman-teman auto upgrade ke coupling 8. Tanpa teman-teman beli, teman-teman punya coupling 8 seharga $640. Masuk ke dompetnya berapa? $1.625 masuk ke dompet. So, teman-teman punya 24 juta seketika. Kalau teman-teman kerjakan dalam 1 minggu, teman-teman menemukan 7 mitra bisnis yang mengambil 7 coupling, maka teman-teman langsung punya duit 24 juta di minggu tersebut. Oke, dahsyat? Nah, tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Nah, teman-teman udah dapat 24 juta, tugasnya ngapain nih? Udah dapat 24 juta, ya kan? Teman-teman tugasnya adalah ajak mitra teman-teman yang 7 tadi, ya kan, makan-makan. Ajak makan-makan, mau makan Hanamasa boleh, mau makan all you can eat boleh. Kenapa? Teman-teman punya 24 juta, traktir mereka aja teman-teman. Hanamasa all you can eat berapa sih? 300.000 ya? Kali 7 aja, cuma keluar 2 juta doang teman-teman. Teman-teman udah punya duit 24 juta, berbagilah. Gitu. Ajak mereka makan-makan, oke? Cerita sama mereka. Saya ajak kalian ke dalam bisnis ini, ya kan? Kalian mengambil 7 coupling, thank you udah percaya sama saya. Dan saya membuktikan hari ini saya pegang duit 24 juta rupiah. Nah, kamu mau nggak mendapatkan hasil yang saya dapatkan? Kalau mau, sponsor 7 orang yang mengambil coupling sama. Mereka melakukannya. Otomatis mereka dapat 24 juta. Pertanyaannya teman-teman dapat berapa? Katanya bisnis ini ada royalti. Apakah benar? Ya kan? That's right teman-teman. Maka ketika 7 mitra Anda mendapatkan 24 juta, maka teman-teman dapat 43 juta. Oh bisa sih dapat 43 juta? Karena mereka semua recycle dari coupling 1 sampai coupling 7. Dan mereka semua auto upgrade ke coupling 8. Maka coupling 7, 1 sampai 7 menghasilkan $2.265. Coupling ke-8 menghasilkan $1.920. Totalnya adalah $4.185. Auto upgrade lagi ke coupling 9.
teman-teman punya kafling 9 tanpa teman-teman beli. Oke. $2.905 masuk ke dompet, ya kan? Berapa? 43 juta rupiah masuk ke dompet. Teman-teman ajak lagi mereka untuk makan-makan. Di Hanamasa kayak di mana kayak bebas. Ya kan, traktir lagi, nggak ada masalah. Gitu. Wih, selamat ya udah dapat 24 juta. Karena kalian berhasil dapat 24 juta, saya punya 43 juta. Mau nggak punya 43 juta? Oke, caranya sama. 7 mitra Anda buat mereka punya 24 juta. Mereka akhirnya dapat 43 juta. Nah, teman-teman dapat berapa? Dapat 120 juta. Oke. Kenapa dapat 120 juta? Karena kafling 1 sampai kafling 8 menghasilkan $4.185. Kafling 9 teman-teman menghasilkan $6.400 atau $10.585. Yang masuk dompet adalah $8.025. Auto upgrade lagi ke kafling 10 sebesar $2.560 atau senilai 120 juta rupiah yang masuk dompet. Teman-teman punya kafling 10 tanpa teman-teman beli. Senilai $2.560. Kaliin aja teman-teman 15.000 berapa tuh? Dahsyat ya. Teman-teman dapat 120 juta, ajak lagi makan-makan. Jadi bisnis ini bisnis makan-makan, ngopi-ngopi ya teman-teman ya. Ajak lagi makan-makan, ngobrol lagi ya kan. Selamat ya. Udah dapat 43 juta. Karena lu dapat 43 juta, ya kan? Gua dapat 120 juta. Gitu. Mantap ya. Mau dapat 120 juta nggak? Buat tim lu ya, punya 43 juta ya. Kedongkrak lagi. Ketika mereka dapat 120 juta, teman-teman punya berapa? Teman-teman punya 197 juta. Mitra Anda punya 197 juta, Anda punya 350 juta. Oke, mitra Anda punya 350 juta, Anda punya berapa? Anda punya 1,2 miliar. So, bisnis ini ya kan, pastikan teman-teman bukan ngajak-ngajak orang, tapi buat orang yang Anda ajak berhasil dan punya duit. Itu yang paling benar. Jadi, bukan ngajak-ngajak orang ya, ngajak orang buat kaya dan tanggung jawab terhadap mitra yang teman-teman ajak. Pastikan teman-teman bantu mereka supaya mereka berhasil. Baru teman-teman punya duit. Itu baru benar, teman-teman. Jadi bukan sekedar diajak doang. Gitu. Rubah mindset bisnis teman-teman ketika ngajak orang. Ketika mindset teman-teman berubah, maka duit teman-teman juga akan berubah. Oke. Siap gak nih pada 7 kafling, teman-teman? Kalau dibilang, nih ada pertanyaan lagi nih, ya kan? Jadi ini mah sistem yang harus nyari member. Susah di zaman now. Orang-orang pasti bilang modus penipuan. Teman-teman, tim saya udah sampai 200, teman-teman. Sorry to say, teman-teman. Kalau teman-teman berpikir saya adalah nipu, ya kan? Saya bukan penipu. Gitu. Kalau teman-teman anggap mitra bisnis teman-teman yang ngajak teman-teman adalah penipu, ngapain nipu ratusan ribu? Coba dipikir dengan logis, bisnis 100 ribuan, ya kan? Bisnis 100 ribu, ngapain saya nipu kalian? Gitu. Coba berpikir dengan objektif, teman-teman. Kosongin gelasnya, ya kan? Berikan diri teman-teman kesempatan. Gitu. Oke? Ajarin dulu dari nol supaya jelas, paham pola belajarnya. Tadi sih udah sharing, teman-teman. Teman-teman kalau kurang paham, teman-teman boleh nonton replaynya nanti ya. Karena nggak mungkin saya ulangin dari awal. Ini udah jam berapa di Papua, udah jam berapa, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kalau teman-teman masih bilang ini berat ya kan, mulai dari 10 juta, teman-teman bisa mulai dari yang lebih terjangkau, yaitu dari kafling 5. Oke. Bentar. Oke, teman-teman boleh mulai dari kafling 5, lebih terjangkau dengan cuma 2,5 juta rupiah, ya kan? 2,5 juta gede nggak sih? Ya gede juga, lumayan, tergantung berapa saldo teman-teman di rekening. Kalau teman-teman punya 100 juta, ya 2,5 juta kecil.
Kalau teman-teman punya 10 juta, ya nggak juga gede, ya kan? Masih punya basi 7,5 juta. Gitu. Nah, teman-teman, ini untuk bisnis, balik lagi ya, ini untuk bisnis. Duit 2,5 juta di dompet Anda tidak akan menjadi 10 juta kalau teman-teman tidak berbisnis. Teman-teman pakai investasi, mungkin saja teman-teman uang teman-teman ambles semuanya. Jadi, pintar-pintar dalam mengelola uang. Ini bukan bisnis investasi, tapi bisnis ini teman-teman sama kayak punya ruko, sama kayak punya bisnis, cuman di lapak blockchain gitu. Mulai dengan benar, maka hasilnya akan benar. Teman-teman join di Kafling 5, sponsor 7 orang mengambil 5 Kafling juga atau Kafling yang sama. Dengan 2,5 juta, teman-teman rubah 2,5 juta menjadi berkali-kali lipat. Gimana caranya? Ya kan? Di Kafling pertama akan menghasilkan $15, Kafling kedua akan menghasilkan $30, Kafling ketiga akan menghasilkan $100, Kafling keempat akan menghasilkan 120, Kafling kelima akan menghasilkan 240. Ini adalah hitungan fix, teman-teman, nggak bisa meleset. Oke. Pastikan aja terduplikasi dengan sama. Maka ya kan teman-teman akan auto upgrade ke Kafling 6 senilai $160. $345 masuk ke dompet atau sekitar 5,1 juta. Oke. Teman-teman dapat 5,1 juta. Ajaklah teman Anda yang join tadi 7 orang, ajaklah makan Padang. Ya kan? Jangan diajak ke mana tuh tadi tuh yang saya bilang Hanamasa. Jangan diajak Hanamasa. Ajak makan Padang aja teman-teman. Oke. Nah, dapat 5,1 juta. Dapat 5,1 juta, maka teman-teman punya berapa? Punya 14 juta. Oke, teman-teman dapat 14 juta, ajak lagi makan Padang. Ya kan? Ajak makan Padang. Mau nggak punya 14 juta juga? Pastikan mitra lu buat juga, ajak juga, pastikan juga mereka dapat duit. Nah, kalau punya duit, ya kan? Otomatis ketika mereka dapat 14 juta, teman-teman akan dapat 24 juta. Pastikan mitra Anda dapat 24 juta, maka Anda punya 43 juta. Pastikan mitra Anda punya 43 juta, maka Anda punya 120 juta. Pastikan mitra yang Anda ajak punya 120 juta, maka Anda akan punya 197 juta. Pastikan mitra Anda punya 197 juta dan Anda akan punya 350 juta. Dan pastikan, ya kan, mitra Anda punya 350 juta, maka Anda punya 1,2 miliar. Oke. Ini dari Kafling 5. Seru ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya? Nah, ini pertanyaannya semakin mengerucut nih. Jangan bahas Ponzi lagi teman-teman, saya enak ya sama bahasa Ponzi ya. Ponzi itu untuk investasi ya. Aduh. Betul. Oke. Ini di Kafling 5 teman-teman. Menurut teman-teman modal ini cocok gak? Kalau cocok bungkus teman-teman. 2,5 juta ya kan? Kapan lagi? Gitu. Di luar sana teman-teman mau bisnis bakso aja keluar duit 5 juta ke atas loh. Ayo anak siapa? Ayo. Ele. Oke. Kita kalau 2,5 juta saya bahas lagi nih, modal yang lebih terjangkau lagi teman-teman, ya kan? Jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan ini adalah kesempatan atas. Iya, nak. Siap. Nah, teman-teman, ini modalnya terjangkau banget. Ini jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman. Saya bagikan ini slide terakhir saya, teman-teman, jadi lebih konsen lagi ya. Teman-teman bisa mulai dari 10 jutaan, teman-teman bisa mulai dari 2,5 juta, teman-teman yang terakhir, teman-teman bisa mulai dari 1,2 juta. Oke? Bagaimana dari 1,2 juta teman-teman kerjakan dengan benar, punya proyek yang sama itu 1,2 miliar. Mengubah 1,2 juta menjadi 1,2 miliar. Ini bukan penipuan, teman-teman, mesti kerjakan. Mesti kerjakan ya. Kerjakan, belajar, teman-teman. Oke? Teman-teman join di 4 Kafling, lalu sponsor 7 orang yang mengambil 4 Kafling. Oke, saya ulangi ya. Teman-teman join di 4 Kafling, sponsor 7 orang
untuk mengambil 4 kafling. Balik lagi mindsetnya bukan ajak-ajak orang, tapi pastikan orang yang Anda ajak, teman-teman ajak untuk berhasil. Oke, kita punya komunitasnya setiap hari Selasa di Efek Sudirman, setiap hari Kamis di Galaxy Food City. Oke, saya bukan ajak teman-teman untuk habis ajak saya tinggal, enggak. Teman-teman datang ke komunitasnya, kita bantu dan kita sama-sama. Oke. Nah, ketika teman-teman join di 4 kafling, sponsor 7 orang juga mengambil 4 kafling, maka teman-teman akan mendapatkan kafling pertama $15, kafling kedua $30, kafling ketiga $100, kafling keempat $120. Total pendapatan teman-teman ada $5. $80 dipakai untuk auto upgrade ke kafling 5. Teman-teman punya kafling 5 tanpa beli lagi. Oke. $185 masuk ke dompet, 2,7 juta. Kalau teman-teman bisa selesaikan ini dalam 1 minggu, maka teman-teman punya 2,7 juta dalam seminggu tambahan. Di luar dari penghasilan utama Anda. Oke. Modal 1,2 jadi berapa? 2,7. Ketika Anda dapat 2,7, pastikan mitra teman-teman yang Anda ajak punya 2,7 juta. Maka Anda punya 5,1 juta. Anda punya 5,1 juta, pastikan mitra Anda yang Anda ajak punya duit 5,1 juta juga. Maka Anda akan punya 14 juta. Mitra Anda punya 14 juta, Anda punya 24 juta. Mitra Anda punya 24 juta, Anda punya 43 juta. Mitra Anda punya 43 juta, Anda punya 120 juta. Mitra Anda punya 120 juta, Anda punya 197. Mitra Anda punya 197, Anda punya 350 juta. Mitra Anda punya 3,5, Anda punya 1,2 miliar. Oke. Bisnis ini simpel, hidup ini terlalu simpel untuk teman-teman buat rumit. Jangan dibuat rumit. Kalau ada bisnis yang teman-teman ditawarkan sebuah peluang, amazing opportunity, tapi teman-teman tidak ambil, itu adalah peluang emas yang teman-teman lewatkan. Kalau saya melewatkan hal tersebut, ya kan? Saya nggak ada hari ini, teman-teman. Saya bertumbuh luar biasa dahsyat di bisnis ini, terus terang. Teman-teman bisa lihat perbedaan saya sebelum saya terjun, ya kan? Dan setelah saya terjun. Gitu. Kemarin teleponan sama satu teman saya, ya kan? Gila lu, berbeda banget. Gila, public speaking lu naik banget levelnya. Lu ngapain aja sih? Gitu. Kawan lama di asuransi. Dia ngomong seperti itu. Dan itu real testimony lu, tanpa saya minta. Gitu. Dan memang benar, saya juga ngerasa pertumbuhan saya. Jadi teman-teman yang mau belajar public speaking, teman-teman yang mau belajar digital marketing, terjun ke bisnis ini, terlibat, kerjakan, ya kan? Maka teman-teman akan punya, ya kan, hasil duitnya, diri Anda bertumbuh, ya kan, duit di dompet Anda juga bertumbuh, gitu. Mitra bisnis saya macam-macam, teman-teman, dari miliarder juga ada di bisnis ini, teman-teman. Jadi teman-teman, apa ya? Ya ini luar biasa deh, serius deh. Jadi kalau teman-teman belum punya miliaran duit, ya kan, orang yang miliaran aja join sama saya dan kerjakan. Punya kebun karet, teman-teman. Duitnya banyak. Join juga di bisnis ini. Karena kenapa? Karena dia nggak menutup diri dia untuk sebuah peluang usaha. Menurut dia, bisnis kemitraan adalah bisnis yang luar biasa. Cara pandang orang berhasil, orang sukses itu beda, teman-teman. Miliki cara pandang orang berhasil, karena yang tadi kalau saya putar, teman-teman ikut di awal, Helmi Yahya ada bahas tentang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu bukanlah dompet, duit teman-teman itu ada berapa, bukan. Kemiskinan adalah mental, teman-teman. Jadi lepaskanlah tali kemiskinan, putuskan, teman-teman. Dengan mindset yang benar, cara berpikir yang benar. Gitu. Bukan saya melarang untuk teman-teman untuk menjadi kerja, untuk kerja di perusahaan atau kerja di mana, enggak. Teman-teman kerja mah kerja aja. Disambilin, teman-teman. Disambilin. Enggak suruh teman-teman resign juga. Emang saya ngasih makan teman-teman, bukan ya. Gitu. Kerjakan dengan benar, hasil akan benar. Gitu. Kemarin ada tukang mie ayam, ya kan? Dagang mie ayam, join juga 3 kafling, teman-teman. Ada kawan saya juga, ya kan? Sebelumnya belum kawanan. Akhirnya dia memilih untuk berkawan sama saya. Yuk berkawan, yuk kita taruh dolar. Nah, dia mau berkawan sama saya. Nah, dia ngambil kafling 4, pedagang pasar, teman-teman.
Sekarang dia bertumbuh banget, udah bisa Google Meet. Kamu lihat gak sih benefitnya luar biasa dari bisnis ini? Jadi bisnis ini mengajar kita banyak hal ya teman-teman ya. Nah, saya open pertanyaan 3 lagi sebelum saya tutup. Teman-teman boleh tanya 3 hal lagi. Kalau mau tanya, oke. Oh ya, tadi ada yang bahas tentang halal dan haram. Kripto itu suatu hal yang sudah dilegalkan, sudah jelas ya kan. Dan akadnya adalah jual beli ya kan. Bisnis terlama di dunia adalah bisnis jual beli, bisnis perdagangan gitu. Ya kan? Soal halal dan tidaknya, teman-teman pikirkan dengan cara yang objektif. Kalau teman-teman berpikir dengan kacamata pribadi tanpa teman-teman pelajari lebih lanjut dan bilang ini bisnis ini nggak halal, ya kan? Wow, kalau jadi orang kaya itu adalah pusat kejahatan, itu mindset teman-teman yang salah ya. Orang kaya itu, ya kan, orang banyak duit bisa bantu orang lebih banyak. Coba teman-teman berpikir lebih apa ya, lebih objektif lah ya, gitu. Di sini teman-teman saling bantu di sini, gitu, saling support. Oke, teman-teman boleh tanya lagi 3 pertanyaan. Kalau udah selesai, kalau nggak ada yang ditanya, saya close. Ayo. Ini kalau udah nggak ada yang nanya, semuanya join ya. Apa jangan-jangan semuanya member nih? Ayo. Mungkin mengenai ini bro, yang Kenapa? kafling itu mungkin dikira seperti kafling layaknya di luaran sana ya, tadi kalau lihat ada yang tanya. Oke, tadi di awal saya udah jelas. Yang dijual Ini adalah bahasa ilustrasi. Ya. Bahasa ilustrasi ya kan, nggak penting bahasanya apa teman-teman. Ya kan, bisnis ini adalah program matrix. Gitu, bukan bisnis investasi. Kalau teman-teman berpikir kafling itu adalah seperti investasi, ya kan? Itu teman-teman beli kafling aja, kafling tanah. Gitu, yang bisa teman-teman jual. Gitu. Untuk di FX itu setiap hari apa dan jam berapa? Setiap hari Selasa teman-teman dari jam 5 sore kita udah pada ngumpul. Jam 5.04 sore kita udah ngumpul. Itu kita ngopi-ngopi, ya kan? Kita bisa sharing-sharing. Gitu. Teman-teman juga boleh undang mitra bisnisnya ke sana. Boleh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo. Ini bisnis ini luar biasa loh. Kalau mau tanya jangan ragu ya, tanya aja. Ya kan, kapan kopdar di Jogja? Ya kan. Jogja gedein aja teman-teman. Teman-teman besarin di sana ya kan. Besarin aja ya kan. Saya nggak janji, tapi teman-teman kalau gede di daerahnya masing-masing saya akan hadir. Teman-teman gedein dulu aja, sementara teman-teman main online, teman-teman jadi jenderal di sana, teman-teman buka pasar. Enggak, kita nggak mentok teman-teman, cuma hitungan saya sampai di sana. Saya belum hitung lanjutannya lagi. Ini income di sini unlimited ya teman-teman ya. Karena berputar terus. Ya, teman-teman kembangin di sana ya kan, gedein aja di sana, nanti leader direct teman-teman ya kan. Kolaborasi aja. Kita udah gede kok di beberapa tempat ya kan. Gitu. Sementara ini memang pusatnya masih di Bekasi sama Jakarta ya kan. Teman gedein aja. Nanti dari tim inti kita ya mungkin akan menjangkau ya ke depannya ya. Gitu. Gedein aja teman-teman. Kalau teman-teman gede ya kan pasti kita juga bakal ngelirik kok. Gedein aja dulu di daerah masing-masing. Mister Lado aja nggak janjikan dia mau datang ke sini loh, tapi kita gedein loh. Gitu. Seru. Jogja. Ayo antusias saya teman-teman kerjain proyek 1,2 miliar ya kan. Kalau Richard Branson tadi bilang ya kan,
If somebody offer you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, ya kan? Take it, gitu. Ambil, and then learn how to do it later. Belajar bagaimana melakukannya nanti, gitu. Legalitasnya gimana? Teman-teman cek ya legalitas untuk di Bapepti-nya gimana, DAI sama Matic, gitu. Karena legalitas berarti tolak ukurnya terhadap Matic dan DAI. Matic dan DAI sudah ada di Bapepti. Gitu. Kalau legalitas untuk di web 3.0 ya kan belum ada. Bahkan ya kan IKN aja memakai web 3.0, dia aja belum punya legalitas, berdiri aja teman-teman. Karena semuanya penetrasi pasar ya. NFT ya kan semuanya di web 3.0. Yang penting koinnya itu regulasinya terdaftar di Bapepti. Itu kuncinya untuk di bisnis sektor blockchain. Ya kan? Menembus orang bermental block itu gimana ya? Ya kan tinggalin aja Mas Rifki daripada pingsan. Ya kalau teman-teman punya energi dan teman-teman benar-benar mau ajak dia buat sukses boleh aja. Ya kan? Boleh aja, tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat diomongin juga susah, dinasehatin juga nggak mau dan orangnya juga tidak terbuka, ya udah tinggalin aja. Gitu. Saya pernah ajak waktu saya awal-awal teman-teman. Saya cerita ya. Jadi awal-awal saya ajak teman saya ya kan yang tinggal dekat rumah, ya kan. Saya ajak, saya datang ke tempat dia, ngopi, ngobrol ya kan, saya cerita, gue punya bisnis bagus banget ya kan, lo kerjain. Mulai dari ratusan ribu aja lo udah bisa kerjain. Ayo jadi pebisnis, jadi pengusaha. Gitu kan. Lo nggak bisa gue bantuin. Itu lo sediain aja orangnya. Gue yang bantu presentasiin. Di awal saya ajak dia seperti itu. Dan dia nggak mau. Bukan nggak mau. Dia PHP-in saya, teman-teman. Dia bilang, ya udah bro, nanti hari Senin gue join. Sampai sekarang dia juga nggak join, teman-teman. Menurut teman-teman, saya yang rugi apa dia yang rugi? Coba teman-teman jawab deh. Menurut teman-teman, dia yang rugi apa saya yang rugi? Saya bisa pastikan 100% dia rugi total. Rugi total, bener-bener. Orang-orang yang serius, mau saya pegang langsung itu, mau saya pegang langsung gitu, saya temenin, dia nggak mau. Gila. Gila. Cerita sedikit teman-teman, bukan jadi cerita untuk sombong untuk apa ya kan. Orang yang saya pegang langsung teman-teman, dulu di industri sebelumnya, tembus apa? Tembus Star Club. Itu pergi ke Paris teman-teman, pergi ke Singapura, saya pegang langsung. Dia nggak mau, gila. Gila. Oke. Bahasa ilustrasi coupling digital itu kalau saya menamakannya dengan aset digital, apakah sama dengan ilustrasi Pariki? Sama teman-teman, aset digital boleh juga kok. Karena teman-teman secara nggak langsung punya lapak bisnis di blockchain itu adalah sebagai aset ya. Aset cuman ya cara mainnya teman-teman perlu jual lagi ya. Gitu. Oh ada nggak sih limpahan? Ya ada aja teman-teman, tapi jangan dipikirin. Kita nggak seperti si Mr. X ya, si Mr. Dollar ya, yang ngejanjin limpahan, sorry gitu loh. Kita elegan teman-teman di bisnis ini, kita nggak ada menjanjikan limpahan teman-teman. Tapi ketika itu adalah hak Anda akan dapat. Udah pasti, kita nggak atur-atur kok teman-teman. Semua akan terjadi secara otomatis. Gitu. Tim saya ya kan, itu ada yang auto upgrade ke Kafling 5, padahal dia belum sponsor Kafling 4. Ada teman-teman. Tapi saya nggak pernah ngomong, lu nggak usah ngapa-ngapain ya, lu ntar dapat ya. Nggak kayak gitu teman-teman. Itu cara berpikir yang salah, jelasinnya salah berarti. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Paling saya share replaynya teman-teman ya. Kalau ini materi private saya, materi private pribadi ya kan. Ada sih materi umumnya sih teman-teman. Gitu. Kalau replay Zoom-nya teman-teman bisa putar ulang nanti. Gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ditanya, paling kita udahan ya teman-teman. Udah malam juga, teman-teman mungkin butuh istirahat.
Atau kalau kita mau gas lagi sampai jam 1 pagi juga boleh sih. Anda siap? Anda siap, saya nggak siap. Oke. Ada yang mau on cam lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, ada yang nanya itu apa exchanger atau bukan itu ya? Apa tuh? Di chat itu. Bukan seperti exchanger ya? Exchanger itu apa ya? Saya nggak paham tuh, Om. Maksudnya yang Om maksud itu exchanger apa? Indodax ya. Kayak Indodax kan exchanger ya. Binance exchanger. Oke. Kalau exchanger itu adalah bursa, teman-teman. Bursa. Jadi di dunia cryptocurrency ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah DEX, desentralisasi exchange. Dan yang kedua adalah CEX, desentralisasi exchange, ya kan? Saya ketik ya teman-teman ya di chat ya, biar teman-teman bisa. DEX dan CEX. DEX itu adalah desentralisasi exchange. CEX itu adalah centralized exchange. Indodax adalah termasuk sebagai CEX. Ya kan? Toko kripto adalah sebagai CEX. Binance adalah sebagai CEX. Kalau DEX, desentralisasi exchange, adalah di wallet masing-masing di blockchain. Cara bukanya gimana? Teman-teman bisa buka lewat MetaMask, teman-teman bisa buka lewat Token Pocket, Trust Wallet, atau SafePol. Gitu. Jadi level keamanannya di sana ya teman-teman ya. Duitnya ada di blockchain sendiri. Gitu. Saya sih berharap tadi membernya Pak Yudi ya di grup yang nanya-nanya tentang sesuatu hal yang yang kalau misalnya kita jual kafling lalu kaflingnya itu bisa profit berulang, itu mas saya nggak setuju. Nah ini tadi saya barusan paparkan loh teman-teman. Jadi kalau bisa hadir ya itu menjawab harusnya. Mas, kata upline saya penghasilannya 100%, yang mana 100%, dan karena kita kan dapatnya kalau di level 1 dapatnya $5, mohon dijelasan. Oke. Nah, 100% itu dari satu mitra ya teman-teman ya, 100% ya. Kalau ada di baris 2 itu 100%, benar. Tapi kalau matriks teman-teman full, ya kan teman-teman bukan dapat 100%, tapi dapatnya 300%. Gitu. 100% itu adalah nih teman-teman. Teman-teman join di Kafling 1, ya kan? Teman-teman join di Kafling 1, ya kan? Nih Kafling 1-nya aja nih, ini anggapan nih Kafling 1 ya. Teman-teman jual kepada 7 orang, 6 orang, maka teman-teman dapat $15. Gitu. Kira-kira berapa tuh kalau $15? Modalnya kan $5 Kafling 1. Modalnya cuma sekali loh keluarnya. Dapatnya $15, berarti berapa tuh? 300% dari modal. Gitu. 300% dari modal ya. Tapi teman-teman perlu sponsorin 6 orang yang mengambil kafling sama. Gitu. Kalau di sini mah mindset bener, mindset tim teman-teman benar, ya kan teman-teman akan jalan dengan benar. Mindset saya, kenapa saya harus banyak mitra? Kenapa saya harus punya direct banyak? Karena ketika teman-teman berbisnis di konvensional, teman-teman mau buka cabang, teman-teman perlu keluar duit berapa ratus juta. Ya kan? Ada gas fee-nya, betul, pakai Matic, Om. Gas fee-nya pakai Matic, dan kecil, Matic gas fee-nya kecil banget. Kecil banget, serius. Nah, ini untuk tadi sih cerita apa ya? Kalau teman-teman mindset bisnisnya teman-teman benar, bisnis ini kalau teman-teman kerjakan, teman-teman sponsorin orang, itu sama aja teman-teman lagi ekspansi bisnis. Ya kan? Kalau teman-teman punya bisnis konvensional, contoh warung kopi ya kan, atau coffee shop, teman-teman modal berapa? 50 juta, 100 juta, 200 juta. Kalau mau ekspansi, berarti teman-teman perlu keluarkan modal yang sama. Gitu.
Nah, di sini nggak kayak gitu ya. Ajak orang ngopi aja, sharing ide bisnis aja. Jual ide bisnis. Ketika cocok dia kerjakan, teman-teman lagi ekspansi bisnis. Oke. Mas, itu contohnya 47. 4 itu kan level 4, ya kan? 7 itu apa ya? 7 mitra ya? Betul, 7 mitra. Bukan 6 ya. Oke. Kenapa 7 mitra? Karena saya melihat di Kavling 3, ketika Anda sponsor 7 mitra, maka Anda akan kali 5. Oke. Kali 5 maksudnya apa? $20 kali 5, teman-teman, $100. Kalau cuma 6 mitra, itu cuma akan menghasilkan berapa? Ayo, $80. Gitu. Ini strategi yang saya pakai ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai juga. Uangnya lebih deras. Kalau duplikasinya benar, maka hasilnya akan benar. Makin kencang juga. Gitu. Mau sponsor 6 mitra juga boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau 7 mitra mengambil Kavling sama, ya teman-teman akan dapat langsung segitu. Kalau 6 mitra, kurangin $20, teman-teman, hasilnya. Oke, ada lagi mau ditanya? Ini malam ini pada malu-malu ya, nggak on cam, nggak nanya resen nih. Kayaknya udah positif semuanya nih. Siap. Teman-teman langsung ya, hubungi pengundangnya, join, jangan lama-lama, kerjain, buktikan. Ya kan? Karena membuktikan ini ya kan perlu teman-teman buktikan sendiri. Ketika teman-teman sudah buktikan sendiri, ya kan, maka teman-teman akan melihat betapa dahsyatnya bisnis ini. Nggak bisa teman-teman lihat dari luar doang. Teman-teman harus buktikan sendiri. Ambil langkah, ambil keputusan, kerjakan. Nah, nanti teman terkaget-kaget dengan apa duit masuk dalam bentuk DAI masuk ke dompet Anda. Gitu. Nih, saya sharing deh satu lagi nih, teman-teman. Saya sharing dari handphone saya nih. Aduh, saya belum jadi host lagi. Nih, mau lihat gak ramainya bisnis ini nih? Ini teman-teman yang masih stay, saya appreciate banget buat teman-teman yang masih stay. Thank you. Udah masih stay. Bentar ya. Saya share. Kalau teman-teman mau lihat bisnis ini sedahsyat apa, ini saya share nih. Jangan dikira bisnis ini sepi, teman-teman. Ini bisnis ramai banget. Rame banget. Bener deh. Masih semangat? Di Asia. Bentar ya. Nih teman-teman, ini adalah wallet project. Oke, wallet project. DAI, kita klik. In, kita klik. In ini adalah orang setiap membeli Kavling akan masuk ke sini, teman-teman. Oke, bisa lihat ya. Tuh, per detik teman-teman orang beli Kavling. Jadi kalau Anda nggak beli, mereka pada beli, teman-teman. 800.000 orang itu tetap mengerjakan bisnis ini. Meskipun teman-teman nggak join. Jadi, teman-teman, setiap teman-teman punya pasar dan teman-teman punya potensi gitu. Daripada pasar teman-teman diambil sama orang lain, mendingan teman-teman yang ambil. Gitu. Lihat tuh detik tuh teman-teman. Nah, saya scroll terus nih. Detik nih, in orang beli Kavling. Oke, kita lihat ya. Tuh, 21.3353 tuh. Lihat tuh per detik loh, teman-teman. Tuh, 80 DAI. 80 DAI berapa tuh? 1,2 juta. Tuh, orang beli 80 DAI. Tuh. Lihat teman-teman. 20 DAI. 1280, 1280 berapa sih? Nah, coba hitung. Kali 15.000. Kita hitung langsung ya. 1280 kali 15.000. 19 juta teman-teman langsung terima duit. Kita cek ya. Nah, tuh. Tuh teman-teman. 1280, 320 masih di tanggal yang sama loh. 1280. Mau benar-benar kita cek nggak? Ini masuk duit ke siapa?
Kita cek aja teman-teman. Nih, outnya nih teman-teman. Outnya. Begitu in dia beli kafling, oke? Begitu in dia beli kafling, ini langsung bayarkan ke wallet-wallet yang berhak. Bener nggak dia bayar ke wallet ini 80 DAI? Bener nggak dia bayar ke wallet ini 40 DAI? Bisa lihat langsung ya. Tuh, langsung bayar. 1280 kita cek lah teman-teman nih. Nih, kita cek ya. Kita cek. Bener nggak dia dapat duit 1280? Nih, dapat duit 1280 dia. Lihat ya. Tuh, teman-teman. 1280 in. Ini wallet orang yang terkait loh. 1280 tuh dapat. Hari ini dapat berapa tuh? Tanggal 16 bulan 1. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Ini joinnya baru tanggal 16. Hari ini join loh teman-teman. Langsung dapat duit loh. Jadi bisnis ini teman-teman bisa kerjakan, ya kan? Langsung bisa jualan. Ini join hari ini, ya kan? Langsung menghasilkan. Tuh lihat. Dari 44612 itu adalah sumber uang masuk ya. Dari hasil jualan kafling ya. Dia dapat 20 DAI, 160, 1280. Jadi hari ini dapat berapa tuh? Ya kan? 20, 180, 180 tambah 1280 kali 15.000. Hari ini dapat 21 juta. So teman-teman, ini beneran teman-teman, bisnis luar biasa, serius deh. Kerjain deh teman-teman. Aduh. Teman-teman mau lihat lagi nih, saya kasih lihat lagi nih walletnya Mr. Lado. Ya kan? Kita lihat dia withdrawal tanggal berapa nih? Tanggal 8 bulan 12. Oke. Perhatikan ya teman-teman, ya, tanggal 8 bulan 12. Tanggal 8/12 WD berapa? 21.552. Kali 15.000. Dia habis withdrawal 323 juta. Oke, withdrawal 323 juta jadiin ke duitnya dia, versinya dia. Kalau dalam rupiah itu 323 juta. Gitu. Oke, habis WD tanggal 8 tuh udah WD semua ya. Cairin ke duit rupiah atau duit mana tuh? Kalau ke rupiah ya 300 jutaan. Tanggal 8 WD, ya kan? Kita lihat nih. Tanggal 8 bulan 12. Tanggal 8, tanggal 8. Nih teman-teman di WD tanggal 8 bulan 12. Oke. Habis withdrawal tanggal 8, tanggal 9 masuk nggak? Masuk lagi nggak? Masuk lagi 10 DAI. Masuk lagi 20 DAI, masuk lagi 20 DAI, masuk lagi 5120, masuk lagi 40, masuk lagi 2560. Terus masuk. Sampai mana teman-teman? Sampai hari ini masuk teman-teman tanggal 16 bulan 1. Ya kan? 64.445 dolar. 64.445 dolar. Bener ya? Oke. Kalikan 15.000. Habis withdrawal 300 juta, masuk lagi 966 juta. Ini yang dinamakan bisnis skala bayar per detik akan terus menghasilkan penghasilan ketika bisnis teman-teman jadi. Jadi kalau orang-orang tidak kerjakan bisnis ini, yang rugi adalah orang-orang tersebut. Kalau memandang bisnis ini sebagai dengan kacamata yang benar, kerjakan dengan benar, maka teman-teman akan dapat hasil yang benar. Gitu. Ada cerita teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar ya, saya ceritain nih. Ini terakhir ya, closing statement saya ya. Bentar, mana sih? Zoom. Ada yang mau nanya dulu? Boleh nanya dulu deh sebelum saya cerita. Pertanyaan terakhir, boleh nanya?
Ayo. Ayo, mau nanya boleh? Itu tadi wallet project yang pertama, yang kedua itu wallet Mr. Rado. Mr. Rado member di 001-nya ya. Dia tetap mengerjakan juga. Ada jadi yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya closing ya. Mbak Elin ya? Bu Elin Apa? Herdiana. Boleh, boleh. Aresel open mic aja nggak apa-apa. Gimana sih member baru masuk? Lah, member baru masuk tadi saya habis sharing tuh Om. Om ada lihat nggak? Itu member baru masuk loh. Hari ini terima 20 jutaan. Ah, bisnis ini tidak berhubungan dengan orang. Ah, berhubungan dong. Oh, adakah bisnis yang tidak berhubungan dengan orang? Ya nggak ada lah. Teman-teman pelihara binatang nih, kucing sama anjing, ya kan? Dia nggak mungkin datang ke dokter hewan itu sendirian. Yang punya majikan yang bawa. Nggak mungkin anjing itu datang ke dokter hewan sendiri. Level berapa member baru tersebut, Mas? Level berapa member baru tersebut, Mas? Oh, udah level 12 itu tadi. Join langsung level 12. Maksud untuk merekrut orang baru itu susah. Nah, mindsetnya itu yang teman-teman benerin ya. Kalau teman-teman berpikir susah, segala sesuatu akan susah. Coba, nggak usah ngomong bisnis ini. Susah. Teman-teman bilang susah setiap hari. Susah, 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 susah. Bener-bener akan jadi susah. Bener-bener akan jadi susah. Teman-teman nggak usah ngomongin bisnis ini, karena itu adalah skema tarik-menarik. Itu adalah self-talk. Teman-teman, ya kan? Itu adalah self-talk diri Anda. Ketika Anda bilang susah, semuanya akan susah. Cobain. Cobain. Teman-teman mau pergi, ya kan? Mau pergi, contoh, mau pergi ke Senayan. Teman-teman berpikir, susah banget ke Senayan. Gue naik apa ya? Kalau gue naik motor, ya kan? Ntar bisa kena tilang. Kalau gue naik mobil, ya kan? Mobil gue masih di showroom. Ya, kalau gue naik kereta, ya kan, nanti gue masih berhenti. Nanya orang mah ribet. Kalau gue naik bus, ya kan, gue takut dijambret. Susah banget gue mau ke Senayan. Susah nggak teman-teman? Susah. Jadi susah apa enggaknya, ya kan, tergantung apa yang teman-teman pikirkan. Oke. Jangan pernah bilang susah karena akan menjadi kenyataan. Teman-teman bilang susah, benar-benar akan jadi susah. Betul, jangan bilang susah, nanti susah beneran. Teman-teman, ada lagi satu, ya kan, orang bilang, saya gaptek, dan teman-teman terima. Iya, saya gaptek ya. Ntar ketemu teman lagi, saya gaptek. Tiap hari ngomongin, saya gaptek. Lama-lama, diri Anda menerima bahwa Anda gaptek. Ketika Anda menerima itu, benar-benar Anda menjadi gaptek. Jangan terima sesuatu hal negatif terhadap diri Anda. Karena itu bentuk penerimaan. Ketika Anda terima, ya udah terjadilah. Bukan saya gaptek, saya belum bisa, tapi saya akan bisa ketika saya pelajari. Saya cuma belum tahu caranya. Gitu. Ini saya bagi banyak banget loh buat teman-teman. Padahal kenal teman-teman aja enggak loh secara personal. Serius. Saya pengen teman-teman semuanya punya apa yang saya dapetin. Seperti Bang Jem dapetin, ya kan, Mas Berto dapetin. Ayo kita sama-sama. Ya ampun, ratusan ribu doang, jutaan doang, teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak mau nanya, saya terakhir closing statement-nya adalah seperti ini, teman-teman. Ada dua cerita, ya kan, yaitu ada dua orang sales. Dikirimlah ke sebuah pulau, ya kan. Dan kebetulan sales ini adalah sales sepatu. Ya kan. Dikirimlah ke pulau tersebut, dua orang itu ya. Bosnya 1 bulan berjalan, bosnya telepon. A, ya kan. Gimana? Sepatu lu laku nggak di sana? Sandal lu laku nggak di sana?
Habis itu si A bilang, bos, lo ngapain kirimin gue ke sini sih, bos? Di sini aja mau beli makanan susah, mau ngapa-ngapain susah, transportasi susah, ya kan? Orang-orang pasti pada belum pakai sepatu, masih primitif, pakai sepatu aja enggak, sendal aja enggak, lo suruh gue jualan di sini. Lu gila apa, bos? Gue mau pulang, bos, gue kagak tahan, bos. Oke, itu yang pertama, si A. Lalu orang kedua ditelepon lagi. Ya udah lu pulanglah. Orang kedua, si B. Woi B, gimana ya kabar lu? Kabar gue baik, bos. Ya kan, di sini makanan agak sulit sih kita dapetin. Ya cuman masih bisa lah. Nah, untuk soal sepatunya, sorry ya bos ya, gue belum bisa jualan banyak nih. Gue baru jual beberapa. Tapi mulai nih orang sudah mulai mengenal kalau pakai sendal, dia bisa terhindar dari beling. Kalau dia pakai sendal, dia bisa nggak kena batu, kakinya nggak sakit, nggak luka. Gue cukup perlu waktu lagi, bos, 1 bulan lagi untuk gue edukasi mereka. Nanti ketika gue udah berhasil edukasi mereka, kita diriin pabrik, bos, di sini. Kita kuasain pasar. Menurut kalian, mana yang berhasil dan mana yang sukses? Yang A atau yang B? Sama-sama kejadian di suatu tempat, cuma berbeda dari cara berpikir. Betul teman-teman, si B teman-teman yang berhasil dan sukses dan dirikan pabrik di sana, dia kuasain pasar, si B itu jadi anak kesayangan si bos dan kaya raya teman-teman. Nah, so ya kan cara berpikir Anda menentukan cara bertindak. Hati-hati dalam cara berpikir karena akan menentukan cara bertindak Anda. Sekian dari saya, semoga teman-teman berhasil. Jangan lupa teman-teman setiap hari Selasa di FX Sudirman dan hari Kamis di Galaxy Food City teman-teman. Oke? Semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi di next time. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, ya kan. Thank you semuanya, ya kan. Saya close ya. Bye-bye semuanya. See you next time. Makasih. Dadah. Makasih. Malam. Malam. Pak Regi. Siap. Jangan lupa teman-teman, hubungi yang mengundang Anda. Ambil mobile. Siap. Siap. Siap, sama-sama teman-teman. Thanks ya Om.